berikutnya kita akan memperkenalkan narasumber kita pada pertemuan kita pagi hari ini, Bu Dia. Oke, Oke, dikasih spill-spill dikit gitu ya. Kalau bahasanya anak-anak, dong spill gitu. Spill tipis-tipis dong. kalau rame lanjut part 2. Wah, Biasanya rame part 2-nya itu. Oke, ya. Bu Dia, siapa narasumber kita pada pagi hari ini, Bu Dia? iya. Ini spill tipis-tipis gitu ya. Beliau ini adalah orang yang banyak sekali bikin konten gitu ya. Banyak konten-konten yang dihasilkan terkait dengan pendidikan dan juga masih banyak lainnya. Nanti akan di-spill lebih banyak gitu. Dan tadi kayaknya anak-anak seru gitu ya. Senang dengan beliau karena mereka merasa relate gitu. Dan ini tidak hanya dengan Pak Hendy. Kami yakin bahwa Bapak Ibu juga akan bisa relate dan masuk ke anak-anak usia saat ini. Yang mereka adalah generasi Z. Oke, baik. Sebelum kita buka kegiatan kita, ada baiknya kita memulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Aning. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ade. Selamat pagi Pak Hendi, Suster, serta Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai kegiatan yang berbahagia hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mohon maaf, doa akan disampaikan secara Katolik. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pujian, hormat, dan syukur senantiasa kami lambungkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala rahmat, berkat, karunia, serta segala kelimpahan yang boleh kami alami dan kami terima hingga pada saat hari ini. Khususnya pada saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena kami boleh Engkau dipertemukan bersama dengan orang tua siswa kelas 10 dan kelas 11 dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini. Bapa, kami berharap dengan kegiatan ini kami boleh memahami putra-putri kami, bagaimana karakter mereka, dan bagaimana kami bisa mendampingi mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dibanggakan, pribadi yang kuat, dan pada akhirnya nanti mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan dengan sungguh-sungguh. Kami mengucap syukur kepadamu pula ya Bapak, karena Engkau menghadirkan di tengah-tengah kami Bapak Hendy yang akan mendampingi kami, memberikan kepada kami pemahaman tentang bagaimana mendampingi putra-putri kami. Bapak tolong kiranya menyertai kegiatan hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga kegiatan ini boleh menjadi motivasi bagi kami, semangat bagi kami untuk bergandengan tangan, mendidik dan mendampingi putra-putri kami. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami puji dan muliakan dahulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Aning. Oke, tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di siaran online via Zoom. Bapak Ibu yang hadir dari rumah,
Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Semoga Bapak Ibu selalu sehat meskipun tidak bisa bergabung dengan kami secara langsung pada pagi hari ini. Mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk suster, ibu tamu undangan, dan juga para orang tua hebat yang sudah berkenan untuk datang pada kegiatan seminar School Parent Gathering pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMAK Kalese Santo Yusuf. Kepada Bapak Petrus Harjanto, disilakan. Baik, yang saya hormati Pak Hendi, Suster, Bapak Ibu semuanya, serta Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dari rumah. Selamat bertemu Bapak Ibu di ruang Zoom ini, dan juga sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya di Kalese Santo Yusuf ini. Tentu acara ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ilmu baru bagi kita ya, karena sebentar lagi anak-anak sekarang sedang menerima rapor bersama dengan Bapak Ibu Wali kelas. Nanti kalau hasilnya baik ya diberi pujian, kalau hasilnya kurang baik juga tetap harus dipuji Bapak Ibu. Jadi itulah dinamika kita. Suatu proses panjang yang ingin dijalani adalah kita ingin mendidik anak-anak di Kalese Santo Yusuf ini menjadi insan yang saleh dan terpelajar. Nah, untuk itu memang ya orang tuanya juga harus berperan, sekolahnya juga harus bergandengan tangan untuk mendampingi itu. Prosesnya tidak lama, selama 3 tahun. Maka anak-anak sebentar lagi akan liburan bersama dengan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu meluangkan waktu untuk entah jalan-jalan bersama mereka, entah bercanda bersama mereka. Kalau perlu tokonya tutup untuk menemani mereka bermain-main bersama. Dan sesuatu yang sangat membahagiakan ketika nanti malam Natal bisa bersama dengan keluarga, dan kami pun juga mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru kepada Bapak Ibu semuanya. Kita akan mengikuti seminar ini bersama dengan Pak Hendi. Bapak Ibu, tadi Pak Hendi sudah menyampaikan bersama dengan anak-anak, ruangan ini full tadi bersama dengan anak-anak, dan kita saat ini bersama dengan kurang lebih sekitar 300-an orang tua yang konfirmasi hadir, dan sisanya ada di rumah. Kita akan belajar bersama-sama. Semoga nanti sesi yang di rumah pun juga kalau memungkinkan ada media tanya jawab lewat Zoom dan sebagainya, kita bisa memfasilitasi itu. Selamat mengikuti seminar ini Bapak Ibu, dan tetap bersemangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Petrus Harjanto untuk sambutannya. Selanjutnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Hendi Pratama. Baik, untuk Bapak Hendi Pratama, beliau adalah dosen dari UNES begitu. Jadi beliau sudah memiliki gelar doktor dari S3-nya. Berada di Coach Transformasi Pendidikan dan founder EduTrans ID. Dan beliau adalah dosen selama belasan tahun dari Universitas Negeri Semarang yang telah selama belasan tahun begitu menduduki beberapa posisi kepemimpinan di Universitas Negeri Semarang, meliputi Sekretaris Proyek Islamic Development Bank, Kepala Humas, Wakil Dekan, Wakil Rektor. Beliau sangat aktif di media sosial untuk mengikuti konten tentang transformasi pendidikan dengan sejumlah followers yang cukup banyak di Instagram, yaitu dengan 205.000 followers, dan di TikTok dengan jumlah 303.000 followers. Pendidikan formal beliau yaitu adalah Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari UNES, Master of Art in Applied Linguistics dari University of Queensland, dan Dokter Linguistik dari Universitas 11 Maret. Beliau juga mendapatkan sertifikat Digital Marketing dari University of California dan Personal Branding dari University of Virginia. Bapak Hendi Pratama juga beberapa kali mengikuti seminar dan training, jadi sebagai pembicara di berbagai macam kegiatan seminar
Salah satunya adalah PT Astra Indonesia dan masih banyak yang lainnya. Beliau juga memiliki beberapa bidang keahlian, yaitu digital marketing, personal branding, English teaching, leadership, public speaking, dan effective communication. Itu. Baik. Bapak Ibu sudah kenal dengan Pak Hendy? Oke, untuk profilnya kita sudah tahu. Nah, maka biar tidak penasaran siapa ya Pak Hendy, bagaimana gitu ya Pak Hendy itu, maka kita sambut, inilah Pak Hendy. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Hendy Hendy. Pratama adalah seorang dosen, konten kreator, dan coach transformasi pendidikan. Konten pendidikannya di media sosial sudah ditonton dan disukai lebih dari jutaan orang. Dr. Hendy sudah bergelut sebagai pendidik dan peneliti sejak tahun 2006. Pernah menyelesaikan pendidikan di University of Queensland, Australia. Dr. Hendy percaya bahwa pendidikan Indonesia bisa ditransformasikan menjadi lebih humanis. Sudah ada ribuan alumni dan ratusan organisasi di Indonesia yang dibimbing untuk mencapai potensi optimal mereka. Mari kita sambut Coach Transformasi Pendidikan kita, Dr. Hendy Pratama. Izin mulai karena ini suasananya tegang sekali ya. Tadi kayaknya juga MC-nya dari guru grogi semua. Karena kita tahu bahwa pendapatan kita dari Bapak Ibu sekalian. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayo. Jangan bikin grogi. Pak Kepala Sekolah jadi juga pidatonya cuma ada 2 menit loh. Jangan, waduh kenapa ini kan. Oke, jadi kita santai aja ya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hendy Pratama. Biasa dipanggil Pak Hendy atau Mr. Hendy gitu. Karena saya ngajarnya bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu keberatan kayak, Pak, kalau memang dosen bahasa Inggris tolong materinya bahasa Inggris semua aja full. Oke, siap, siap. Bapak Ibu setuju? Kan kita semua little I can ya, little. Oh yes, oh no ya Pak. Siap ya Pak. Jadi aliran motivasi yang saya sampaikan di sini akan tidak sama dengan motivator lain karena saya sudah menyampaikan ke beberapa orang bahwa saya, Pak, Bu, saya ini seorang ilmuwan. Jadi semua yang saya sampaikan di sini nanti berbasisnya riset. Satu itu. Yang kedua, saya ingin menjadi motivator paling realistis di Indonesia. Jadi yang baik akan saya katakan baik, yang buruk akan saya katakan buruk, sesuai dengan hasil riset. Jadi kalau ada yang menyinggung, mohon diresapi aja. Semakin tersinggung semakin baik. Karena apa? Kadang-kadang kita bisa berubah karena tersinggung dulu. Contohnya hari ini nih, ada orang tua bukan yang ngambil raport anaknya, malah kerja dan nggak datang ke sini, kebangetan. Itu saya sendiri. Saya sendiri, anak saya rapotan, malah saya datang ke rapotannya anak. Bapak Ibu, tepuk tangan ya. Iya, luar biasa ya. Itu contoh kritik saya terhadap diri saya sendiri. Hei Hendy, kenapa kamu datang ke rapotannya orang, anak sendiri rapotnya nggak diambil? Itu kritik untuk saya. Oke, saya minta maaf terhadap diri saya. Oke ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang Gen Z. Bagi yang bisnisnya di bidang elektronika, ini nggak ada hubungannya sama alat penghasil listrik. Kalau listrik mati itu genset, Pak. Ya, nah, itu bukan. Kita nggak ngomongin soal spare part. Takutnya, itu keahlian saya, Pak. Saya mau ngomong, bukan yang itu, bukan. Ini bukan genset ya. Jadi siapkah Anda menjadi pembimbing Gen Z? Karena kita semua guru, orang tua, saya sendiri juga termasuk menjadi orang yang harus membimbing Gen Z. Ada beberapa karakteristik Gen Z yang kita tidak sadari, sehingga kita sering salah paham tentang mereka, dan mereka pasti salah paham tentang kita. Tadi kita sudah cross-check, saya sudah bongkar aib mereka, dari yang masalah kurang tangguh, kurang konsen, dan lain-lain, saya sudah sampaikan ke mereka, tapi mereka bilang, Pak, fair dong Pak, Bapak udah bongkar-bongkar aib kami, tolong nanti disampaikan ya keluhan kami ke orang tua kami ya, oke? Jadi hari ini saatnya kebalikannya. Saya sampaikan keluhan dari Gen Z kepada Bapak Ibu sekalian. Siap apa tidak? Oh, jangan terlalu pede. Ada beberapa nanti yang akan, gitu sih. Bahkan saya akan ramalkan beberapa akan walk out. Wah, nggak kuat saya dengerin, nggak kuat Pak. Itu sudah ada yang walk out tuh. Ya tuh udah nggak kuat. Nggak, itu ke toilet. Tapi nanti ada yang nggak kuat. Kayak film Oppenheimer. Saya mau nonton Oppenheimer. Ternyata 3,5 jam.
Ada beberapa yang 1 jam ini film apa sih keluar semua. Nonton Barbie, dikiranya ada imut-imut gitu, ternyata kritik sosial keluar. Nah ini juga salah satunya seminar ini. Wah, ini seminar parenting, bukan Bapak Ibu. Saya nggak mau kalau bicara soal parenting. Ini tentang bagaimana menghadapi generasi Z secara umum, tapi salah satunya adalah anak kita. Karena kalau parenting, saya sendiri juga kesusahan. Karena apa? Saya juga bukan orang tua yang sempurna. Contohnya apa? Saya dosen bahasa Inggris. Siapa murid saya? Murid saya adalah guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris jadi guru di sekolah. Muridnya siapa? Anak saya sendiri. Anak saya paling sering dipanggil wali kelasnya. Sehingga saya dipanggil murid saya. Mohon maaf nih Pak ya. Saya tahu Bapak dokter, Bapak itu dosen saya, betul saya hormati Bapak. Tapi anak Bapak kebangetan. Kemarin Pak ngejar-ngejar temennya pakai gunting. Loh kok bisa? Iya Pak kayak gini. Menurut anak Bapak itu lucu. Saya tanya ke anak saya, kamu ngejar-ngejar orang pakai gunting, menurutmu itu lucu? Iya Pak, lucu. Lucu buat kamu, yang dikejar sekarang perlu datang ke psikolog gitu ya. Karena dilaporin akhirnya kita dipanggil sama guru. Artinya apa? Tidak akan ada yang namanya parenting yang sempurna. Bahkan saya akan mengatakan parenting itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada pelajarannya. Sejak kuliah, sejak sekolah dulu nggak ada pelajaran mata kuliah parenting, nggak ada. Tiba-tiba kita menikah, kemudian hasilnya jebrol, ada makhluk hidup di rumah kita, ini suruh ngapain? Tiba-tiba kita semua belajar parenting, sudah terlambat. Harusnya kita belajar dari dulu sebelum jadi orang tua. Ketika anaknya ada kita siap. Ternyata kita aja ada orang itu, apa ini makhluk ini ya? Tiap malam teriak-teriak. Bahkan kalau misalnya itu bukan anak kita, pasti loh kita puntir kepalanya. Contohnya, ada yang kesini naik kereta api? Ada yang kesini naik kereta api? Yang dari luar kota kemudian naik kereta, ada angkat tangan Bapak Ibu sekalian? Oh semuanya ngesot, gimana ini? Kok nggak ada yang naik pesawat? Ada yang naik pesawat? Ada, ya. Di pesawat Bu. Kalau itu yang nangis anak kita, bayi, pasti kita, cup. Coba kalau perjalanan panjang kita pengen istirahat, kemudian yang nangis anaknya orang. Anaknya siapa itu? Sangat berisik, bukan? Rasanya pengen kita puntir, tapi dalam pikiran kita itu kalau dipotek gimana itu? Jangan, karena itu kejahatan. Tapi dalam pikiran kita kayak gitu. Artinya apa? Parenting itu sesusah itu. Yang aneh adalah parenting itu susah. Saya lihat di bandara ada orang anaknya 4, mohon maaf. Di sini yang ruangan ini anaknya ada 4 atau lebih, angkat tangan. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan. Saya punya anak hanya 1 itu saja stres. Kok bisa 4? Dia di bandara itu saya pernah lihat anaknya yang 1 ada yang naik meja, yang 1 di bawah kolong, yang 1 ada yang dorong troli kemana nggak jelas. Orang tuanya kayak gitu setiap saat, kuat loh. Dan itu beliau kelihatan ngos-ngosan. Kemudian ketemu saya yang anaknya 1, kemudian ngomong apa kepada saya? Makanya Mas, nambah anak lagi. Loh, Anda saja sepertinya kewalahan kok malah ngomong saya suruh nambah. Tapi nggih Bu, siap, belum diparingi saya bilang gitu. Tapi anak saya memang udah gede dan hanya 1. Jadi 1 aja beratnya kayak gitu, apalagi banyak, saya nggak punya hak untuk ngajari parenting. Yang bisa saya kasihkan di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan opsi dan alternatif yang mengambil keputusan Bapak Ibu sekalian. Jadi mau diapakan itu Bapak Ibu sekalian. Next, kita lihat dulu generasinya. Saya akan melakukan survei, agak menyinggung, tapi mohon jujur ya. Ada generasi yang namanya generasi boomers, kelahiran 1946 sampai 64. Kita nggak menebak angkanya, tapi saya mungkin pengen tahu apakah di ruangan ini ada yang termasuk golongan boomers. Angkat tangan. Muda-muda semua ya, tidak ada ya. Jadi yang rambutnya putih itu wig saja sebenarnya. Saya ya, oke nggak ada, berarti yang nggak ada yang kelahiran 46 sampai 64, semuanya muda-muda semua. Oke. Generasi X kelahiran 65 sampai 80, angkat tangan. Oke, ngaku paling nggak jujur karena banyak temennya ya. Kalau tadi kayaknya nggak ada temennya jadi nggak. Oke, bisa diturunkan. Generasi X. Kemudian generasi Y. Wah, generasi Y ada juga di ruangan ini. Oke, dan itu generasi Y tahunnya ada di depan. Kemudian ada generasi Z. Lah itulah anak-anak kita. Apa sih Pak kok digambar kayak gitu jadi rasis Bapak pakai umur? Enggak gini maksudnya. Bapak Ibu sekalian, di setiap generasi selalu ada ciri khas. Dari generasi Y, generasi Z masih tetanggaan. Ibaratnya generasi Y sama Z itu masih bisa ngobrolin Naruto. Karena apa? Ya ada. Dari sejak zaman generasi Y ke Z ada. Naruto, One Piece masih bisa diobrolin. Tapi Bapak Ibu saya salut pada teman-teman yang dari
generasi X punya anak, generasi Z, itu yang mau diobrolin apa? Tadi ada yang komplain, Pak, bapak saya itu sukanya ngasih joke bapak-bapak, receh banget Pak, saya itu terpaksa ketawa Pak. Tapi sebenarnya nggak mudeng dan nggak lucu sama sekali. Itu sama-sama nggak nyambung. Tapi kan bapak-bapak kan mengelemparkan joke bapak-bapak kan buat kasih sayang ya. Kayak, nak, artis-artis apa yang suka makan snack? Apa Pak? Cita-citato. Lucu gitu ya. Iya, iya. Kemudian dulu ada artis zaman bapak itu, pelawak-pelawak, nggak bisa keluar ruangan. Tahu nggak? Dono Kasino indoor, kayak gitu-gitu ya. Ya, anaknya, oh lucu ya Pak ya. Padahal nggak, dia nggak ngerti apa-apa. Dia Dono Kasino indoor aja nggak tahu, ya. Cita-citata juga siapa nggak tahu. Tapi dia mencoba untuk ya menghormati kita saja. Tapi sebenarnya terlalu jauh jaraknya. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita coba memahami apa sih yang mereka pikirkan dan apa yang kita pikirkan, termasuk keluhan mereka nanti. Tadi yang disampaikan, saya sampaikan di sini supaya kita fair. Tadi kan kita bongkar-bongkar aib mereka. Sekarang kita bongkar-bongkar aib kita sendiri, nggak apa-apa ya. Di ruangan ini saja. Bagi yang di rumah tolong jangan direkam ya. Nanti banyak yang komplain nanti ya. Nanti viral, gitu. Wah ini ada bongkar-bongkar aib gitu. Bongkar aib itu maksudnya bongkar yang baik. Sesuatu yang kita hadapi setiap hari tapi kita tidak berani mengakuinya. Next. Yang pertama yang perlu kita sadari bersama adalah sudah biasa generasi terdahulu komplain terhadap generasi selanjutnya. Sudah biasa. Generasi Y itu ya selalu komplain soal generasi Z. Yo, generasi Z kurang tangguh, mental health lah, inilah itulah. Jangan khawatir, generasi Y dulu juga dikomplain sama generasi X. Generasi X tidak tahu artinya kerja keras. Dulu lo kami ikut perang melawan penjajah gitu ya. Pokoknya, tapi kemudian generasi Y sudah mulai tinggal di perkotaan, udah tahu nikmatnya kok teknologi. Mereka tidak setangguh kami. Jadi semua generasi saling komplain sudah biasa. Jadi kalau sekarang Anda itu komplain terhadap generasi di bawahnya, ya Anda kan juga pernah dikomplain sama orang tua Anda, kan gitu. Kurang inilah, kurang rajin lah. Sekarang berkembang di generasi Y, bangun nggak usah pagi-pagi, yang penting istirahat, kalau ada kerjaan ya dikerjain, kalau nanti waktunya ada. Itu generasi Y itu udah kayak gitu. Saya juga begitu. Kalau bisa bangun siang, kerjaan nanti-nanti. Tapi kalau saya tidur di rumah ibu saya itu paling sebel lihat saya tidur santai itu. Terus ditungguin, ya mungkin tidak dibangunkan, tapi ya nyapu-nyapu di sekitar saya gitu ya. Nggak kerja nak, kan saya dosen ya, jam kosong kan gampang ya. Nggak kerja nak, enggak bu, ya, masih ngantuk itu. Ya bangun, orang itu harus seger gitu ya. Terus ya udah nyapunya selesai, terus diajak ngomong, gimana kabar istrimu, gimana kabar anak, terus kayak gitu. Kayaknya kalau lihat orang leyeh-leyeh itu jengkel. Itu sudah perbedaan satu generasi loh. Kayaknya itu kita kalau leyeh-leyeh itu ada dosa. Gitu. Nah, itu nanti tambah lagi. Anak-anak itu sekarang main game itu yang nggak merasa berdosa. Lah anak-anak kan memang disuruh main game. Kok dimarahi? Di mana salahnya mereka nggak ngerti. Kamu itu loh, nggak mandi, main game mulu. Lah mereka berpikir, lah emang kalau main game itu harus mandi, apa hubungannya ya? Kan nggak ngefek sama menang kalahnya juga gitu. Nah artinya bahwa memang ada gap di situ dan sudah biasa generasi terdahulu komplain. Jadi ya maklumi saja dulu bahwa kita selalu ada komplain. Nanti generasi Z kalau punya anak juga mereka komplain sama anaknya. Next. Nah, sekarang sudah terkenal itu generasi Z itu disebut sebagai generasi strawberry. Ada yang sudah mendengar Bapak Ibu? Anak-anak kita itu namanya generasi strawberry. Bagaimana sifat strawberry? Kalaupun dia jatuh keinjek, nyeprot. Kita megang terlalu kenceng, nyeprot. Kalaupun kita taruh di atas meja, lupa naruh di atas kulkas, apa yang terjadi pada stroberi yang di atas meja nggak masuk kulkas? Hitam, busuk. Karena apa? Karena itu dibandingkan dengan kehidupan mereka selama ini. Kesulitan dikit nyerah, nangis. Anak saya ngerjain PR, nggak bisa, nangis. Dulu kita ya nggak nangis, kita cuekin aja, kita tinggal PR-nya. Sekarang nangis, nggak bisa. Loh nggak bisa kok nangis. Main game itu bisa stres sendiri loh, kalah terus karena. Namanya kalau anak sekarang namanya losing streak. Losing streak 3 kali. Lo tuh ketawa itu. Losing streak 3 kali, nangis kan? Betul. Anak saya juga begitu. Kalah game lo nangis. Belum lagi kalau diberikan tugas-tugas yang cukup berat buat mereka. Mereka kalau nggak bisa, nangis. Saya ngajak anak saya untuk ikut lomba speech contest. Saya suruh ngapalin. Dia merasa pede bahasa Inggrisnya. Ternyata waktu ngapalin susah. Nangis. Ya setelah itu saya tunjukkan, ini nak, papa itu juga pembicara publik, sekali tampil, ini loh rekeningnya segini. Oh,
jadi semangat, nangisnya berkurang. Dia kemudian jadi semangat dan logis, kemudian ikut lomba menang. Tapi habis menang saya tunjukkan ini loh pengeluaran keluarga kita. Nah itu biar imbang ya, kasih logika gitu ya. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Generasi stroberi ini memang, ini saya ceritakan kalau di kampus ya. Dulu kalau ada, Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah kuliah ya, maksudnya artinya udah kuliah dan kemudian atau pengalaman dengan saudara yang kuliah atau apa. Kuliah itu kan ada dosen. Mahasiswa dimarahi dosen itu biasa atau biasa Bapak Ibu? Biasa. Dimarahi, dicuekin, ditemui susah. Dicari tanda tangan ngumpet enggak tahu kemana. Mungkin lagi proyek, ya kayak saya ini, sekarang ini dicari mahasiswa saya di mana ini. Ternyata lagi di Malang gitu ya, padahal rumahnya Semarang. Dulu biasa aja masalah itu. Sekarang mahasiswa ini pulang, nangis di dalam kamarnya. Kemudian ditanya ibunya, kenapa kamu? Dosennya nggak bisa dicari, lagi luar kota ya, gimana itu? Ibunya ketawa ngakak. Ya dari dulu dosen kayak gitu, kenapa kamu nangis? Saking parahnya sekarang Bapak Ibu, kalau baca koran, hampir setiap minggu ada kisah mahasiswa bunuh diri gara-gara kuliahnya susah. Kuliah susah kok bunuh diri. Dulu tuh DO sudah dimarahi, sekarang kok DO dari kehidupan loh. Beneran. Seminggu itu waktu di Semarang itu saya ada yang terjun dari parkiran mall. Kemudian seminggu kemudian bunuh diri di kamar kosnya. Bapak Ibu bayangkan, pengawasan seperti apa yang harus kita pikir gini. Memang sih dia harus kuliah rajin. Memang dia harus jadi dokter, jadi lawyer, jadi hakim atau apapun sesuai kebanggaan kita. Tapi kalau di antara memilih, apakah kita memilih anak yang pengangguran tapi hidup atau calon hakim tapi mati? Ya milih yang hidup kan. Maksudnya gini, Mbok, bicarakan baik-baik. Tapi masalahnya adalah generasi stroberi ini, mereka nggak mau terbuka sama kita. Mereka ditanya seperti apapun, silent. Kecuali mereka menganggap ada sesuatu yang relate sama mereka. Lah nanti akan saya sampaikan bagaimana cara relate-nya. Generasi stroberi ini berasal dari mana? Next. Siapakah yang mencetak generasi Z atau generasi stroberi? Siapa yang mencetak? Siapa yang memproduksi? Siapa yang membentuk? Jawab dengan jujur. Ya kita sendiri. Saya dulu kalau mau sesuatu harus melakukan hal-hal berat. Bayangkan, cuman pengen kaset Nintendo setara dengan kaset PS atau kaset apapun itu, harganya murah. Bapak saya meminta saya untuk tahun depan kamu ranking 1 dulu, baru saya belikan kasetnya. Belum Nintendonya. Seberat itu loh. Hadiah sesederhana itu, kerja kerasnya luar biasa. Sekarang, mohon maaf, saya nggak tahu, saya nggak mau nuduh Bapak Ibu sekalian. Saya lihat anak saya itu main Valorant, gamenya namanya. Valorant itu kalau main pertama itu gamenya itu polos gitu, pistolnya polos. Kalau mau yang bagus, warna hijau, warna merah itu harus beli. Oh murah sekali, ada yang 800.000, cuman skin doang. Cuman pistolnya ganti hijau gitu. Syarat ada yang 1 juta, ada yang 2 juta gitu, tergantung jenisnya. Iya. Apa yang terjadi? Anak saya nggak usah minta. Dia ngeklik ya, bagus ya Pak ya, bagus ya. Saya lewat lagi, bagus ya Pak ya, bagus ya Pak. Kamu anaknya dosen, masa nggak mau beli skin itu apa Pak? Bayarnya pakai apa? GoPay. Oke, saya isi GoPay. Nggak usah dia harus ranking 1, tahu nggak? Dia saya beliin skin, harganya 700.000, syaratnya apa? Kamu kalau remedi kurang dari 2 mata pelajaran, saya kasih hadiah. Loh, hadiahnya bukan ranking 1, yang penting nggak remedi, malu-maluin. Setiap semester ada remedi, dia sama temannya 3 orang, yaitu salah satunya anak saya itu. Dan mereka tahu siapa bapaknya? Dr. Hedi Pratama. Yaitu gurunya, guru mereka separuh dari sekolahan itu saya ajar semua. Karena saya ngajar MKU. Bayangin, mereka sambil ngawasi anak saya remedi, delok no, anaknya Pak Hendi. Pane gayane ngisi-ngisi acara di mana-mana. Anaknya remedi terus. Tahun ini, semester ini dia bilang, kamu yang penting nggak remedi, dapat skin ini. Bayangkan. Kalau ada anak sakit, kita janjikan macam-macam. Sembuh dek, besok yuk liburan ke Singapura. Sembuh dek, besok yuk liburan ke Bali, minimalan gitu. Siapa yang membentuk seperti itu? Kita. Dulu kita sakit, gak mau makan, bukannya dijanjiin mau ke Bali atau ke Jepang, bukan. Digetak, mangan nomora, ya gitu. Kita jadi tangguh, siapa yang membuat kita tangguh? Orang tua kita. Kenapa mereka lembek? Ya kita ini yang membuat mereka lembek. Dalam kehidupan kita kurangi semua beban dalam hidup mereka. Mereka loh mau makan keluar males mah nggak ada makanan, ya udah pesen yuk, GoFood ya, gitu ya. Ayo kita jalan-jalan, males nyetir, tapi bisa ngobrol, yuk nge-grab bareng. Terus
Kayak gitu terus. Kita merasa bahwa dulu hidup kita susah, anak kita jangan. Dengan kepemikiran seperti itu ternyata kita membentuk generasi stroberi. Melenyet. Jadi kalau komplain soal generasi stroberi, kurang tangguh, kurang apa, siapa yang kurang sebenarnya? Ya kita ini. Tapi ya jangan ekstrim. Tiba-tiba pulang-pulang, langsung lepas sabuk. Ayo, kamu. Nggak bisa, udah terlanjur. Udah terlanjur dari stroberi ya. Jeprot nanti malahan ya. Kalau enggak malah mental health lah, bisa kabur lah. Bahkan sekarang Bapak Ibu kalau menegaskan mereka menggunakan tangan atau kaki walaupun kesenggol, bisa dilaporin polisi. Anak sekarang kayak gitu. Guru ya, deg-degan banget ya. Kita ingin mendisiplinkan, hanya sekadar misalnya kalau dulu kita itu boleh yang namanya neot atau jiwit atau nyubit. Itu dulu nggak apa-apa. Sekarang bisa kita berurusan sama polisi. Susah. Gurunya jadi takut mendisiplinkan, orang tuanya memanjakan luar biasa. Ya sudah, terima hasilnya. Pak, mau kita luruskan, mau kita usahakan. Ya udah, kita usahakan sesuatu yang sudah terlanjur. Mari kita sedikit persulit hidup mereka semampu kita ya, oke? Memang betul, karena nantinya kalau kerjaan minta dicarikan, kalau interview, ditolak interview, nangis. Nanti kalau misalnya perusahaan, bahkan perusahaannya sendiri ada kesulitan, Pak gimana sih Pak anak buah kita kok susah diatur? Bilang ke bapaknya harusnya udah pensiun, masuk lagi ke kantor, karena anaknya generasi Z itu. Jadi dilihat dulu. Next. Tingkat yang perlu kita waspadai adalah mereka itu generasi stroberi, kurang tangguh, tapi sesungguhnya ultra logis. Nah, sekarang gini, Pak, mereka itu kita suruh apa-apa itu kok susah ya? Nah, sekarang begini, Bapak Ibu sudah mempersenjatai diri dengan logika yang kuat atau belum? Kalau enggak, kalah ngomong kita sama mereka. Apapun yang kita omongkan, mereka bisa jawab. Dan akhirnya kita, ya udah deh, kita yang nyerah, kita mundur. Ketika bapak mertua saya meninggal, bapak mertua saya dikubur, anak saya tanya, kemana itu? Yai, karena orang Palembang dipanggilnya Yai. Kemana itu Yai? Yai ke surga. Surga itu apa? Ke tempat yang lebih baik. Enak semua di sana. Lah kalau surga tempatnya lebih baik, kenapa papa nggak nyusul? Nah ini susah juga kan? Kita biasanya dulu dikatain kayak gitu kan, kita supaya dia itu nggak khawatir kakeknya kemana, kita bilang dia ke surga supaya dia tenang. Tapi malah dia nanya, kalau memang tempatnya enak banget, kenapa papa nggak nyusul? Sekarang aja gitu kan? Belum nah, walaupun tempatnya sangat indah, tapi rumah kita juga cukup lumayan lah, belum siap saya, oke ya? Yang seperti itu kita tidak bisa kemudian menggunakan cara masa lalu. Cepetan, kamu mandi sekarang. Kalau nggak mandi kamu bisa sakit, nanti kamu bisa mati. Dia nanya, proses dari nggak mandi sampai sakit dan mati itu gimana prosesnya, Pak? Gitu tanya. Saya lagi mikir, gimana ya prosesnya? Dulu saya digituin juga udah takut langsung mandi. Sekarang, saya harus belajar dulu nak ya. Kamu nggak usah mandi dulu, saya lihat Wikipedia dulu ya. Berapa lama orang nggak mandi sampai benar-benar bisa sakit dan mati? Wah, saya cari kemana-mana, ternyata juga nggak langsung mati. Jadi nggak apa-apa kayaknya nggak mandi ya. Oke, hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ini akan, bukannya mereka itu ngeyelan, kurang ajar. They really know for sure apa sih jawaban dari apa yang mereka takutkan, apa yang mereka inginkan. Kalau kita nyuruh sesuatu, kita harus justifikasi. Tujuannya apa? Sesuatu yang dulunya simple aja. Ya udah sana belajar. Dia nanya, emang kalau saya belajar serius dan benar-benar serius seperti apa yang Papa sampaikan, pasti nggak saya sukses? Ya saya mau ngomong pasti, tapi saya juga nggak bisa jamin ya kan ya. Saya juga lihat beberapa teman saya belajar terus juga nggak sukses, kerja keras juga nggak kaya-kaya. Saya tahu itu. Ini gimana? Kita harus mulai berfilosofi, harus tahu bagaimana, apa pendapat Plato tentang itu, apa pendapat Socrates tentang itu, apa pendapat stoicisme soal itu. Akhirnya kita sebagai orang tua harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar tentang logika, habis kita. Akhirnya apa? Nyerah terus. Ngoyelnya pinter banget. Misalnya, ayo tidur sekarang jam 10 nih, udah jam 10. Kan libur Pak. Lah kalau libur emangnya tidurnya nggak boleh tepat waktu. Ya kan bisa, nggak masalah besok nggak sekolah. Terus nanya terus, tujuan saya tidur awal tuh apa kalau besok saya nggak ngapa-ngapain? Bedanya, yang ini pertanyaannya. Kalau saya tidur mulai jam 10 dan bangun jam 8, apa bedanya kalau saya tidur jam 2 tapi bangunnya jam 12 siang? Kan panjangnya sama. Ya saya harus tahu lagi ya ini apa. Bapak Ibu sekalian,
Itu yang kita hadapi generasi ultra logis yang mereka gunakan pada tempat yang tidak benar. Sering sih, saking logisnya. Nah kita mampu nggak ngatasi itu? Kalau kita kurang baca, kalau kita nggak ngatasi, kita kalah terus. Next. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Bagi orang tua, bagi guru, bagi dosen, ini paling berat. Generasi Z, ketika mereka diminta untuk membuktikan dirinya, untuk berprestasi, untuk melakukan sesuatu yang baik, mereka akan menanyakan, Anda sudah baik belum? Anda sudah berprestasi belum? Anda sudah melakukan apa yang harusnya saya lakukan enggak? Contoh, belajar yang rajin, supaya kamu kuliahnya sukses. Kemudian dia tanya, bukannya papa dulu DO. Kamu kuliah yang rajin, nanti kuliah di luar negeri, lulus sukses. Lah papa lulusan SD, bisa buka perusahaan bagus, ngapain saya harus sekolah? Ketika dia mengatakan, kamu jangan marah-marah, kamu jangan tantrum. Kemudian dia mengatakan, walau diomongin atau dalam hati, lah papa sendiri suka tantrum sama mama. Jengkel, ngomong sendiri. Sebenarnya kalau masalah tantrum, papa sama mama sama ya. Kayak misalnya kita kan nggak bisa tahu hari itu yang tantrum siapa, tapi anak kita ngelihat loh, nge-record loh, siapa yang ngambekan. Kamu jangan ngambekan, lah wong mama aja suka ngambek. Kan kalau nggak dibeliin LV, ya kan? Nah itu. Nah ini hal-hal yang sebenarnya berat. Untuk guru juga sama. Guru, ini mohon maaf, ini akan saya gamblang, dosen juga sama. Anak-anak mengatakan, kamu tuh loh begini, supaya bisa sukses. Anaknya mikir, lah ibu cuma jadi guru, oh ngasih tahu saya untuk sukses, sesukses apa ya guru gitu kan. Apalagi dengar keluhan-keluhan di media sosial, kesejahteraan guru, berarti kan guru nggak sejahtera. Ngapain ngasih tahu saya, wong ibu sendiri belum tentu sukses. Saya dosen juga digitukan. Jadi lihatlah yang ada di depan itu. Bagaimana saat anak diminta membuktikan kelayakannya, mereka akan meminta balik. Kita sudah worth it nggak jadi orang tua mereka? Kadang-kadang gini, ada teman saya itu anaknya udah agak gede sih, anak saya masih agak kecil, anaknya udah gede. Anaknya dimotivasi supaya sukses. Kamu loh kerja yang baik, belajar yang baik supaya sukses. Anaknya jawab apa? Pah, tahu nggak Pah? Sebenarnya daripada orang tua memotivasi anak, menurut saya yang lebih bagus itu kita memotivasi orang tua supaya sukses, Pak. Karena teman saya yang papahnya sukses, anaknya sukses semua loh. Kalau anaknya sukses belum tentu papahnya sukses loh, gitu. Ngasih contohnya ekstrim. Pak, lihat itu Pak Jokowi tuh. Tuh kan, karena beliau sukses, anaknya ada yang jadi wali kota, mantunya jadi wali kota juga. Kemudian anaknya jadi ketua partai tuh, Pak. Bisa, ayo Papa kerja keras. Enggak bisa kayak Pak Jokowi gitu kan. Nah. Karena kalau orang tuanya sukses, anaknya jadi pasti sukses, Pak, gitu. Jadi anak-anak sekarang punya prinsip gini, ngapain memotivasi anak? Kan lebih efektif memotivasi orang tua, dia lebih enak kan, jadi dapat semuanya. Gitu Bapak Ibu, lihat bagaimana logika mereka yang ultra logis itu bisa dibolak-balik, kita kalah semua. Next. Ini kalau ini refleksi bukan untuk mereka. Ini refleksi untuk kita. Kekecewaan kita kepada anak karena kita sering melihat anak sebagai sequel atau kelanjutan dari film yang kita jalani tapi belum selesai. Orang tua yang dulunya mau daftar dokter nggak bisa, anaknya harus jadi dokter. Yang dulu nggak bisa jadi pengacara, anaknya harus jadi pengacara. Yang dulu belum bisa jadi bisnismen kelas Asia, anaknya harus bisa. Loh itu anak makhluk tersendiri yang harusnya punya independensi, apa sebenarnya kelanjutan dari film kita Bapak Ibu? Jujur, jujur. Yang dulu anak bapaknya tidak sekolah, ibunya nggak sekolah, anaknya harus kuliah tinggi. Begitu? Iya. Tapi sayangnya itu efeknya tidak baik buat anak kita. Maka kita jangan lupa selain menanyakan apa yang kita inginkan, kita juga perlu menanyakan kepada anak kita apa yang dia inginkan. Kalau saya pengennya anak saya seperti saya, harusnya dia saya kejar akademiknya. Karena dari dulu saya nggak pernah itu namanya remedi itu apa? Minimal ranking 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3. Kalaupun kuliah lulusan terbaik, kemudian S2, S3, beasiswa terus. Anak saya kok kayak gitu? Kalau saya merasa dia adalah sequel dari kehidupan saya, film saya, maka anak saya harus profesor. Gitu. Lah saya udah dokter kok. Satu-satunya cara dia meneruskan perjalanan saya harus profesor. Tapi enggak. Saya tanyakan dia itu pengennya apa. Pilihan dia saat ini ada beberapa yang dia inginkan tapi belum pasti katanya. I'll think about it kata dia. Yang pertama yaitu YouTuber katanya. YouTuber ini agak susah ya. Saya sudah melihat beberapa teman saya yang jadi YouTuber udah jual rumah, jual macam-macam. Karena dulunya itu jaya. Ternyata sekarang pendapatannya tipis. Ya itu. Kemudian dia mikir antara dua sih sekarang.
Apakah mau jadi dosen seperti saya atau mau jadi lawyer kayak ibunya? Kalau yang saya tadi sudah saya justifikasi tadi. Oh ini pendapatnya segini, tapi pengeluarannya segini. Oh ternyata walaupun pendapatannya banyak, pengeluarannya banyak juga ya Pak. Coba mama kayak apa? Mama kayaknya lebih jaya deh. Dia ngelihatnya mamahnya itu pakaiannya lebih bagus, mobilnya lebih bagus. Jadi mobil saya Ayla Bapak Ibu, ya namanya dosen ya. Istri saya Mazda CX lah ya. Kemudian kalau pakaian ya, sepatu maksimal Adidas ini yang sudah terbaik yang saya miliki. Kalau istri saya ya ada Louboutin, LV, ada kan yang namanya pengacara gitu ya. Anak saya kemudian kayaknya kerjaan mamah lebih oke Pak. Coba sekali-sekali, kalau dia ngikut saya ngajar udah sering. Saya ajak untuk seperti ini, dia udah sering. Dia udah tahu kerjaan saya apa. Dia cukup merasa mampu nantinya dan kayaknya, tapi kayaknya mamah lebih deh. Kemudian saya ajak, sekali-sekali anakmu diajak ke pengadilan. Diajak ke pengadilan. Di pengadilan ada orang diborgol, ada polisi, ada orang yang histeris karena suaminya ditahan. Anak saya bilang apa? Enggak apa. Kayaknya pekerjaan papa lebih enak. Lebih enak. Enggak usah lawyer, enggak usah. Enggak apa-apa. Saya sepatunya Adidas saja kayak papa, enggak apa-apa. Enggak usah. Enggak usah harus yang mahal. Kenapa? Karena mereka takut akan kesusahan. Ini justifikasi. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa mereka itu bukan kelanjutan dari hidup kita. Mereka makhluk baru yang dibentuk dari baru. Terserah Bapak Ibu membimbingnya, tapi mereka sama sekali bukan kelanjutan dari kegagalan dari hidup kita yang dulu. Itu saja. Jadi kita jangan memberikan beban yang tidak masuk akal. Next. Ya. Ini yang agak berat juga karena saya juga punya pandangan yang sama. Dulu bapak saya itu simple aja. Dah, pokoknya kalau kamu nggak ranking 1 ya ranking 2. Kalau ranking 3 ya sudah layak untuk diajar gitu aja. Simple. Karena apa? Karena yang namanya cerdas itu hanya satu. Tapi ternyata riset membuktikan beda lagi. Intelligence itu ada banyak Bapak Ibu. Paling tidak ada 9, ada 10, ada 11. Ada yang namanya intelligence berbasis visual, musical, ya kan? Ada interpersonal. Kok ada Pak kecerdasan interpersonal? Ada. Bapak Ibu pernah lihat nggak? Anak kecil ngobrol sama anak lain lancar banget. Dan dia bisa menghibur, bikin anak lain ketawa. Ketemu sama ibu, salim. Kemudian, tante cantik banget. Udah tahu gitu-gitu. Interpersonalnya luar biasa. Dia bisa jadi apapun. Nantinya jadi PR, jadi resepsionis, punya hotel. Dia bisa jadi punya tour dan sebagainya. Kenapa? Interpersonalnya bagus. Ada anak yang ternyata walaupun nilainya jelek, ternyata politiknya bagus banget. Jadi misalnya dia sudah bisa mengadu antara bapak dan ibunya supaya berlomba memanjakan dia. Luar biasa. Bisa jadi caleg Bapak Ibu. Kecerdasan yang kayak gitu tuh langka. Yang lain anak-anak sedikit naik, nangis dia bisa memanipulasi orang. Anak saya udah mulai menunjukkan itu loh. Dad, I think I'm pretty manipulative. Lah nyatanya kenapa? Lah itu papa bisa ngasih hadiah saya. Targetnya cuman nggak remedi. Saya diketawain gitu. Aneh kan Bapak? Jadi saya selama ini dengan sengaja nggak berprestasi. Biar apa? Targetnya rendah tuh. Luar biasa. Cocok dia jadi caleg mungkin nantinya. Nah, kemudian kita harus tahu anak kita itu misalnya memang pinternya musik. Kan kadang-kadang kalau misalnya anak yang sukanya musik nilainya jelek semua. Tapi Bapak Ibu sekalian kemudian berpikir, lah ya nggak apa-apa toh kalau suatu saat dia seterkenal Tulus atau Mahalini, ya kan? Kalaupun nilai, siapa sekarang yang menanyakan nilainya Tulus? Tulus dulu waktu sekolah nilainya berapa? Nggak peduli kita, yang penting suaranya enak. Apa misalnya kita nanya Kenny G, kira-kira Kenny G dulu IP-nya berapa? Nggak ada yang peduli. Jadi sebenarnya saya tulis di situ, kalau kita pengen ngajari ikan untuk memanjat pohon, ya susah. Wong ikan pinternya berenang. Kadang kita memaksa anak yang sebenarnya ikan dalam tanda kutip pengennya renang, kita pengen dia manjat pohon. Ya setiap saat kita selalu kecewa. Kecewa karena apa? Ekspektasi kita sendiri sudah salah. Begitu. Jadi kecerdasan itu beda-beda Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya itu juga kadang-kadang komplain sama beberapa orang. Pendidikan Indonesia tidak menyiapkan murid-muridnya, mahasiswanya untuk diterima di industri. Harusnya mereka harus bisa keterima di Apple, di Google. Mereka harus tahu bagaimana caranya masuknya McKinsey dan lain sebagainya. Jadi setiap anak harus dibekali supaya diterima di industri dan menghasilkan sesuatu yang nyata, bermanfaat buat orang. Apakah pandangan yang seperti ini betul? Bisa jadi betul bahwa anak kita diciptakan untuk industri. Tapi kalau hal yang sama diterapkan 1.500 tahun yang lalu atau 2.000 tahun yang lalu, kira-kira gimana perasaannya ibunya Socrates, ibunya Aristoteles, ibunya Plato? Kan dia nanya sama anaknya, kerja mugi apa tonang? Kerjanya apa? Berpikir Bu, tentang pemikiran abstrak. Apa hasilnya di dunia industri? Kamu menghasilkan tembikar? Tidak.
menghasilkan lemari tidak, menghasilkan rumah tidak, kamu itu tidak berguna. Padahal karya-karya dia mengubah peradaban beribu-ribu tahun lainnya, beribu-ribu tahun selanjutnya. Jadi nggak semuanya anak itu tahu harus membuat sesuatu yang nyata, tapi dia bisa berkontribusi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Next. Ini yang agak susah kita pahami ataupun kita jalani bersama ya. Some values are changing. Memang ada beberapa nilai yang kemudian berubah. Tadi ketika saya sampaikan di awal tadi, teman-teman kalau bisa waktu SMA jangan pacaran. Muka mereka langsung, Bapak ini tahu apa. Saya mengatakan bahwa lagunya Elvis Presley itu dengar, take my hand, take my whole life too. Pernah dengar Bapak Ibu? Jadi ketika Anda berani memegang tangan seseorang, maka pastikan kamu bisa bertanggung jawab seumur hidupnya. Walah, bapaknya lebay gitu. Padahal bagi kita dulu segitunya, setiap kali pacarannya tujuannya menikah. Anak sekarang nggak ngerti tujuannya pacarannya apa, biar gaul aja mungkin, atau biar nggak ketinggalan temennya. Nilainya sudah berubah. Waktu itu kita ketika lulus jangan kemudian merepotkan orang tua, harus dapat kerja, harus mandiri. Anak-anak sekarang mulai nggak tahu nilai kemandirian itu apa, karena mereka tahu persis. Anak saya pernah bilang begini, sebenarnya kalaupun saya itu nggak kerja, papa masih bisa nggak bayari hidup saya? Jujur, bisa. Memang bisa, nggak masalah. Dari kemarin kamu udah boros kok, ya kan? Ya saya membiayai kamu dan ibumu, ya membiayai dasar ya. Kalau yang dipakai istri saya nggak bisa membiayai. Tapi yang dasar-dasar basic sebagai laki-laki klasik ya saya bayari semualah, kebutuhan rumah dan lain-lain. Ya bisa. Terus kemudian pikir, sebenarnya kalau saya itu nggak sukses-sukses amat kan ya masih bisa hidup kan Pak? Bisa. Loh kok mikirnya minimal banget? Minimal banget ternyata dia dalam hidup ini ya sebenarnya nggak usah harus berprestasi toh. Berarti bisa aja hidup biasa-biasa aja. Pemikiran kayak gitu Pak, saya dari dulu nggak pernah kepikiran tuh. Berarti kan anak sekarang berevolusi nilai-nilainya. Termasuk jangan Bapak Ibu jangan kemudian berpikir, Pak kapan ya saya harus menjelaskan tentang pengetahuan tentang seksual, bagaimana persahabatan antar lawan jenis sebagainya. Ternyata mereka udah tahu duluan, ngelotok di luar kepala, mereka pengetahuannya udah luar biasa. Karena apa? Saya pernah nonton film gak sengaja, ratingnya salah, ada kata-kata 69 dan anak saya ngakak. 69 dan kamu ngakak, kamu memang tahu 69. Ngeri. Saya tahu 69 angka sesuatu yang membuat saya tertawa itu waktu saya setelah lulus kuliah loh. Ini anak sudah tahu, anak SD 69 ketawa-ketawa. Setiap kali denger, he's got a big ball. Big balls. Menurut saya kan memang filmnya tentang bola gitu ya, bolanya gede. Anak saya ketawa lagi, big balls gitu. Kok mereka tahu yang kayak gitu? Berarti mereka memang nilai-nilainya sudah berubah. Kabar baiknya adalah mereka lebih mudah bersahabat dengan orang yang rasnya berbeda, golongannya berbeda, santai. Mereka udah nggak tahu. Anak saya juga sekolah di sekolah internasional. Saya tanya, temenmu yang dari Arab, Cina, yang mana sih Pak? Itu yang keturunan Cina. Nggak tahu. Itu sama aja kayak kita, sama aja. Yang itu ada yang Chinese, sama aja. Yang itu yang Jawa, nggak ada. Mereka merasa bahwa ya itu Indonesia saja. Nah ini bagusnya, some values are changing. Kita yang dulunya dikotak-kotakkan dalam ras dan sebagainya, dia nggak ada. He cannot see color, I cannot see color. I cannot see color. Temennya karena sama aja. Dia itu anak Semarang, tinggal di Semarang, keturunan orang Jawa. Saya Jawa, istri saya Sunda, Palembang. Kalau saya tanya, kamu tuh orang mana? Saya orang Jakarta. I'm a Jakartan. Lah terus jiwamu orang mana? I'm from United States katanya. My values liberal. Badannya di Jawa, mukanya campuran Jawa, Cina, Palembang, tapi dia merasa dirinya orang Jakarta. Aneh. Keyakinannya dia seperti itu. Saya itu orang Betawi. Kayak ngomong, lah gua lagi yang salah. Ngomong gua, lah kan mama dari Jakarta. Nenek dari Jakarta, berarti saya orang Jakarta. Gak bisa ngomong Jawa lagi. Ngomongnya cuma Inggris sama Indonesia. Dia bilangnya, wedus apa sih wedus apa? Wedus itu loh. Ada soal tadi wedus, nggak ngerti. Jadi values-nya changing. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa saya laki-laki terperangkap dalam tubuh perempuan,
Saya perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki, bagi dia konsep yang biasa. Sudah biasa dengar. Orang-orang seangkatan kita, di atas kita, apa itu? Enggak ada, laki-laki ya lahir laki-laki, perempuan ya lahir perempuan. Mereka terbuka terhadap banyak values. Diam-diam sudah terekspos oleh banyak hal. Maka harus ada dialog. Bahaya sekali kalau dibiarkan. Banyak sekali yang mereka percayai dan mereka berbeda dengan kita. Next. Ini sedikit saja yang tentang parenting, walaupun ada kata parenting di situ, saya kira ini berlaku untuk kita semua. Tidak ada aturan yang satu dan berlaku untuk semuanya. There is no one size fits all. Jadi nggak usah kalau kita merasa parenting kita berhasil terus bilang, kayak saya dong Bu, saya caranya tuh begini. Ada orang tua yang gini, saya udah baca nih riset, jangan pernah mengatakan tidak kepada anak. Wah. Kalau itu berhasil pada Anda, syukur, boleh. Tapi nggak usah ngomong kepada yang lain, jangan pernah ngomong tidak kepada orang. Lah kan bahaya. Ternyata ada pembicara yang penting, Pak boleh nggak saya megang-megang kompor pas di apinya? Wah jangan ngomong tidak nih, gimana ya? Oh terlambat nanti, gosong tangannya. Jadi apa yang kita percaya bahwa itu baik, belum tentu baik untuk orang lain. Termasuk banyak anak, banyak rezeki. Boleh, Anda berpikir begitu, boleh. Tapi bagi saya, banyak anak, banyak tagihan. Itu yang saya percaya dari dulu. Sehingga anaknya cuma satu, kita nggak bisa memaksakan. Saya mengucapkan selamat yang anaknya banyak karena Anda bahagia dengan itu. Tapi ya jangan mengecilkan orang yang anaknya cuma satu, kan gitu. Jadi saling menghormati. No size, one size fits all itu nggak ada. Jadi yang bekerja di rumah tangga itu yang mungkin nggak bisa bekerja di rumah tangga saya. Pak, anak saya jadi disiplin. Saya karyakan semua pekerjaan rumah dia yang mengerjakan. Ya nyuci, ya nyetrika, yang benerin genteng rumah. Dia semua, dia jadi mandiri. Ya bagi Anda oke, bagus. Anak saya itu kayaknya kalau harus benerin genteng, mau pegang palu aja malah yang dipegang kepalanya, bukan badannya. Nah itu kan beda lagi. Karena papahnya juga begitu, saya juga nggak bisa megang palu Pak. Yang bener. Saya dulu STM, kalau tugas yang ngerjain temennya susah juga. Makanya saya masuk bahasa Inggris, karena nggak bakat teknik. Next. Nah, ini saya tanyakan tadi kepada anak-anak. Sekolah itu ngajari apa? Coba kita tanya kalau orang tua jawabannya apa ya? Bu, sekolah kira-kira ngajari apa Bu? Biar anak disiplin, tanggung jawab, dan cerdas. Oke keren, tepuk tangan. Tepuk tangan Bu. Pak, sekolah itu ngajarin apa Pak? Selain yang tadi. Disiplin, mengajarkan anak untuk jujur, ya bertanggung jawab. Ya, luar biasa, tepuk tangan Pak. Oke, saya tanya satu lagi ya buat sampling. Bapak udah, alah jawaban kayak gitu Bapak udah tahu toh, ngapain ditanyain. Sebentar, saya mau sampaikan, karena jawabannya berbeda jauh dengan yang saya dapatkan dari siswa tadi. Oke, saya tanyakan satu lagi ya Bu ya. Ya apesnya duduk di tengah, jadi saya lebih dekat soalnya. Oke ya, sekolah itu ngajarin apa Bu? Nah, belajar untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Jawaban dari orang tua ketiganya ini benar semua, tepuk tangan. Oke, mantap. Luar biasa. Dan itulah yang kita harapkan dari sekolah. Dan sekolah pun tahu itu. Ya kan? Sekolah juga tahu bahwa anak harus bisa kerja sama, harus bisa sosialisasi, harus bisa bersahabat, harus bisa bertanggung jawab, harus jujur. Semua itu nilai karakter. Pertanyaan yang sama, saya tanyakan ke siswa, jawabannya apa? Sekolah itu ngajari apa, Dek? Matematika, kimia, fisika, terus yang lain. Oh yang lain ya Pak ya. Oke, seni dan budaya. Dilanjutin semua pelajaran. Oke saya stop. Kamu apa? Oh ya bener Pak, fisika, kimia. Kayaknya udah semua deh Pak. Oke stop. Kamu olahraga ya Pak. Yang belum olahraga kan Pak ya. Terus. Bagi anak ternyata mereka merasa sekolah itu ngajari serangkaian mata pelajaran. Yang Bapak Ibu sekalian sebutkan itu setelah anak yang kelima atau keenam baru sadar, oh kerjasama, persahabatan. Yang lain bingung, ngawur. Malah yang tadi jawab pelajaran merasa dirinya benar. Yang temennya yang jawab persahabatan, kerjasama disalah-salahin. Ih aneh, anak aneh loh. Jadi apa yang Bapak Ibu harapkan, yang sekolah harapkan, ternyata bukan yang mereka rasakan. The exact question I asked you just now, and I compare with their answer, jawabannya beda jauh. Makanya teman-teman di sini, orang tua di sini mengharapnya setelah keluar sekolah mereka menjadi orang yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi di sisi mereka, sekolah itu sekumpulan beban dan sekumpulan PR. Mohon maaf.
Jadi siapa yang harus meluruskan? Ya kita semua ini. Dek, sekolah itu ada bagian yang membosankan. Itu ngajarin apa? Ngajarin sabar. Dek, di sekolah itu kamu harus menghormati orang tua, hormati guru. Itu untuk apa? Untuk kamu bersosialisasi dan juga bisa menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. Jadi itu ditekankan Bapak Ibu. Mereka yang mikirnya ya matematika, ya kimia. Lah itu bedanya cara pikir kita dan mereka. Beda jauh. Next. Kalau ada gejala, kita membutuhkan bantuan profesional, terutama berhubungan dengan mental health, kita harus mencari profesional. Harus jujur pada diri sendiri. Sudah ada di titik yang kita harus mengatasi sendiri bisa, atau harus nyari bantuan psikolog sama psikiater. Kadang kita nggak mau jujur, sehingga mau kita atasi sendiri. Anak tantrum nggak selesai-selesai, kalau apa-apa teriak-teriak kemana, itu nggak normal Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerasa nggak normal, itu sebenarnya nggak normal. Tapi, oh ini masih wajar kok Pak. Nggak wajar. Saya juga mengalaminya. Anak saya nggak bisa fokus, nggak bisa tenang kalau di orang umum waktu itu, ketika dia kecil, tantrum, saya ngerasa bisa ngatasi sendiri, nggak bisa. Saya nyerah. Akhirnya minta bantuan profesional. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata didiagnosis ADHD. Tapi kan ada spektrumnya ya. Yang bisa yang mendiagnosa kan orang profesional. Kita jangan mendiagnosis sendiri. Baca majalah Cosmopolitan. Wah kayaknya anaknya ini, menurut kuis ini kayaknya ADHD. Enggak kayak gitu. Harus meminta bantuan profesional. Dan paling menyebalkan dari meminta bantuan profesional apa Bapak Ibu? Anaknya disuruh keluar, orang tuanya yang diterapi. Saya tidak tahu kalau kejadiannya seperti itu ternyata penyakitnya asalnya bukan dari anaknya itu sendiri. Saya sama istri saya didudukkan. Oh, nggak tahu gini ya, nggak tak ajak ke sini ya. Ternyata yang diterapi saya dulu, istri saya. Pernah nggak bertengkar di depan anak, pernah nggak menggunakan bahasa ini. Ya biasa kita menyangkal-nyangkal dulu. Tapi karena yang di sidang berdua, oh, kamu pernah, oh, kamu ya, terbuka semua. Termasuk kalau ada film yang isinya guyonan-guyonan kasar atau kekerasan, Bapak dipindah nggak atau anaknya biarin nonton? Oh saya ajak nonton dok, barengan saya ketawa bareng. Walaupun menurut Anda itu lucu, anaknya merasa siap, tapi otaknya Pak belum siap untuk menerima semua itu. Lucu kok Pak. Kemudian kita berdebat gitu, beberapa kali terapi, yang lebih banyak diterapi siapa? Orang tuanya. Dan ketika semua itu sudah berjalan, setahun kemudian udah nggak tantrum lagi, udah bisa fokus ya. Ya tentu kalau misalnya pada level tertentu memang ada bantuan obat juga untuk bisa lebih fokus dan lebih tenang. Artinya apa? Satu, kalau memang butuh bantuan jangan malu. Wong sekarang ini sudah saatnya kita terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Nggak bakal dikatakan, ih ke psikiater berarti gila ya. Enggak juga. Saya tanya ke psikiater, dok saya malu ke sini, nanti dikira orang gila. Jangankan Bapak, saya kan psikiater ya, saya juga periksa kok, gitu. Jadi untuk menenangkan saya, beliau juga, yang psikolog juga begitu. Saya psikolog, jadi saya juga datang ke psikolog. Gitu. Psikolog aja butuh psikolog Bapak Ibu. Jadi jangan malu untuk meminta bantuan. Next. Nah ini yang tadi disebutkan, apakah anak Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengontrol emosinya, sudah bisa membaca emosi orang lain. Bisa gini, kok mama sedih ya, ada apa mah? Wow, luar biasa. Kalau misalnya kita sedih, kita bahagia, anak nggak nangkep, berarti dia secara emotional intelligence rendah sekali. Kita sedih, kita marah, dia nggak tahu. Padahal kita sudah menunjukkan raut muka yang demikian. Misalnya nilainya jelek. Nah kamu pinter banget ya, padahal sarkas dia bilang, oh ya makasih mah lah, kok makasih. Padahal disindir. Berarti ini range emotional intelligence-nya belum. Artinya apa? Jangan hanya ngejar akademik Bapak Ibu. Menurut Dr. Jordan Peterson, salah satu psikolog terbaik di dunia, mengatakan bahwa kalau Anda ingin tahu anak Anda itu sudah berhasil dididik atau belum, kumpulkan sama anak yang lain. Kalau dia bisa berteman dengan anak yang lain, anak lain suka berteman sama dia, dan mereka get along, itu sudah salah satu bentuk pertumbuhan emosi yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ternyata tidak diterima oleh kelompoknya, dia sering menyendiri, please get help. Karena ini penting sekali untuk perkembangan masa depan. Next. Nah ini terakhir. Sebelum kita masuk ke diskusi, tanya jawab, atau pulang juga boleh nggak apa-apa kok. Misalnya gini, Pak setelah ini pulang aja, nggak usah tanya jawab.
Waktu bapak saya potong, oh enggak masalah. Saya itu kalau misalnya jadi motivator, waktunya dipotong, enggak ada masalah. Yang penting honornya enggak dipotong, oke? Ya, panitia dicatat ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan pun, Bapak sedih? Enggak sedih. Malah senang bisa pulang. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, ada diskusi, saya siap menjawab. Di Amerika ini, Bapak Ibu. Ada seorang wanita menggugat orang tuanya karena melahirkan tanpa persetujuan. Jadi anak ini mengatakan, saya dilahirkan tanpa persetujuan saya. Ketika Anda membuat saya, Anda tanya nggak sama saya? Enggak, yaitu Anda melanggar hak asasi saya. Wong saya nggak mau dilahirkan, kok dilahirkan. Sekarang dibebani tugas, dibebani ini, harus menghormati orang tua, harus itu. Siapa yang menentukan? Anda. Anda saya tuntut sekarang. Orang tuanya si iseng nanya, kamu mau nuntut kita, caranya saya nanya kamu mau dilahirkan atau enggak, itu gimana? Katanya pakai cenayang. Pakai cenayang dong, pakai dukun, tanya, apakah saya mau dilahirkan atau enggak. Ini anekdot terjadi di dunia nyata, nggak cuma terjadi di Amerika, terjadi di Cina juga. Berkali-kali beberapa anak komplain, hidup berat kayak gini, kok bapak ibu dulu pernah berpikir, pernah mikir nggak sih hidup Anda berat, kok malah pengen menghasilkan manusia yang lain? Tiba-tiba hidup Anda berat, sering sedih, sering marah, sering nangis, kok tiba-tiba malah kepikiran, membuat manusia lain, supaya miserable seperti saya, gitu. Itu yang mereka keluhkan. Saya tahu ini berlebihan dan gak masuk akal, anekdot. Tapi coba dipikirkan lagi. Siapa sih yang ingin punya anak, ingin menghasilkan manusia lain di dunia ini? Apakah anaknya atau kita? Kita. Kita yang pengen. Kok setelah lahir ngeluh, komplain terus. Loh kita yang pengen kok, kita yang ribut. Kalau misalnya dia bilang, kamu nakal, kita bilang ke dia, kamu nakal. Ya Anda yang menginginkan dia hadir di sini. Nakal ya nikmati, cerdas ya nikmati, jadi beban orang tua ya nikmati. Artinya kita berusaha sebaik mungkin, tapi benar apa yang dikatakan ini. Walaupun saya ya kayak merasa dia kurang ajar, tapi in reality, anak-anak hadir di dunia ini karena kehendak Tuhan, tapi melalui rahim kita yang memutuskan ya kita. Ketika dia lahir, apapun yang terjadi, sukses atau tidak, perlu perjuangan atau tidak, itu tanggung jawab kita. Saya berharap kita bisa memahami itu. Saya pamit dari materi ini. Nanti kalau kita mau diskusi silakan. Nama saya Hendy Pratama. Sampai ketemu Bapak Ibu sekalian. See you next time. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Oh, MC-nya juga termenung karena punya anak. Saya juga gitu ya Pak ya. Gitu. Masih bujangan. Oh, bisa. Sit in di kelas saya. Saya ngajar S1, S2, S3. Kalau mau cari jodoh di sana, boleh pura-pura jadi mahasiswa pertukaran. Ya. Oh gitu. Ada yang S2, ada yang S3, ada yang S1. Kalau S1 jangan ya, terlalu muda ya. Yang S3 itu beda-beda. Ada yang umurnya 30, 40, 50, 60. Pilih yang mana? Silakan. Berarti saya ikut ya nanti ya Pak? Boleh, tapi saya peringatkan loh, masuk kelas S3 nggak kayak S1. S1 tuh wangi parfum. Di kelas S3 wangi fresh care. Serius. Demi Allah, serius ya. Oke. Itu karena ketemu dosennya atau bagaimana Pak? Bukan, emang dari masuk mereka pakai salon pas, koyo, pakai fresh care, kan udah sepuh-sepuh. Terus saya tanya, ngapain sih Pak koyonya diperlihatkan biar Bapak nggak galak-galak? Katanya. Oke, silakan Bu. Oke, ini saya ternganga gitu ya, saking menikmati materi dari samping. Sampai lupa jadi MC ya. Lah iya itu makanya sampai lupa. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Hendy. Baik, setelah kita mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Hendy, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk suster, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk mengangkat tangannya. Silakan, suster, Bapak Atau Ibu. ngobrol aja, sharing juga Bu. Oh boleh, silakan. Boleh untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin men-sharingkan ceritanya, diperkenankan. Oke, saya persilakan juga. Untuk yang di rumah bisa Untuk bertanya yang di atau sharing menggunakan chat ya. Iya, Nanti dibacakan oleh nanti oleh kami akan bacakan. Bapak Ibu yang mengikuti via Zoom dapat mengajukan pertanyaannya di via chat, begitu. Baik, oh sudah ada penanya. Oke, silakan. Silakan Ibu. Ibu siapa? Boleh berdiri Bu. Saya Bu Fang, anak Bu saya. Frang. Iya. Oke. Oh, Bu Frang. Iya. Anak saya Jason namanya, cowok ya.
badannya aja yang besar tapi secara mental masih kayak anak kecil banget ya. Ya, tapi saya ingin sharing aja sih. Saya rasa saya generasi X ya, anak saya pasti generasi Z. Mungkin ada gap yang Pak Fendi tadi bilang agak sulit mungkin ketemunya. Tapi kalau dari fisik gak kelihatan sih ibu kayaknya. Ibu kayak Enggak, generasinya ya. karena saya dulu saya kebetulan karena saya sudah punya planning, Ya. karena saya harus bisa mengikuti anak saya. Jadi apapun perkembangan ada aplikasi ini ikut, aplikasi ini ikut. Jadi saya sudah punya planning, saya harus selalu mengikuti perkembangan teknologi semampu saya. Karena kadang kita ada keterbatasan, tapi kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi karena untuk menghilangkan gap itu antara kita dengan anak kita. Ya, terus ini saya sharing aja. Mungkin waktu kecil saya memperlakukan anak saya lebih ke arah otoritas karena dia belum tahu bedanya salah atau benar. Memang lebih banyak saya tuntun. Tapi semakin dia besar, saya kurangin otoritas saya. Jadi saya akan semakin memberi dia kebebasan. Semakin besar saya beri kebebasan, tentunya ya beriring dengan tanggung jawab. Ya, kebetulan memang anak saya dari Surabaya, anak saya saya sekolahkan di sini. Tadi sempat ada yang tanya, memang di Surabaya nggak ada sekolah yang bagus apa kok anaknya sekolah di Malang? Oh ada, tapi lebih bagus di sini. Oh, ada sih ada. Di Semarang juga ada, tapi paling bagus di sini. Untuk hari Saya ini ya. sih alasannya begini, karena saya di sini jujur, saya ngejar asramanya, jujur ya, Asramanya, Bu. jujur, asrama, karena di sini ada asrama. Kalau di Surabaya ya jelas nggak ada asrama, pasti dia tinggal di rumah sama saya. Nyebeli ya Bu ya, oke. Iya. Oh iya, enggak bertanda. Ya, terus itu yang kedua memang saya juga alumni sini. Saya dulu Alumni sini, tepuk tangan. saya dulu sekolah di SMA sini, Mbak Ing, saya sudah tahu kualitasnya seperti apa. Akhirnya ya saya ingin anak saya sekolah di sini juga gitu loh. Nah, tapi selain alasan itu karena saya ingin mengajari anak saya ini masih mbok-mboken. Iya. Okay. Jadi saya harus ngambil langkah supaya dia bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Salah satunya adalah saya asramakan di sini. Iya. Nah, ternyata betul setelah sekian lama sekolah di sini, anak saya kelas 10, ini saya juga mulai negosiasi. Jadi segala hal untuk memecahkan permasalahan, saya akhirnya sama dia nego. Gitu. Karena saya lihat memang generasi Z memang agak ya yang seperti dibilang Ya, tadi ultra logis tadi. ultra logis. Sebenarnya saya mau ngomong ngeyelan. Betul. Ngeyel lah, Harus betul. kasih nama yang Betul. keren. Jadi waktu itu saya bilang, anak saya ini kan di Surabaya tidak pernah belajar Mandarin. Nah, di sini langsung kaget kena Mandarin. Saya bilang, dari awal saya bilang, kamu leso Mandarin, nanti kalau enggak kesulitan loh kamu ngikutin. Bisa mama percaya aja bisa, nanti aku belajar pakai Duolingo. Mungkin ada yang tahu ya Duolingo ya. Duolingo ya. Sudah, saya bilang, ya sudah. Saya bilang gini, saya tuh dulu saya masih arogan sama dia, bisa ngotot sampai marah-marah dia sampai tantrum seperti itu. Akhirnya saya sudah kurangin hal itu, saya mulai belajar negosiasi dengan anak saya. Karena saya lihat ada semua generasi itu ada plus minus, kita tinggal bagaimana cara menyelaraskan. Yaudah saya nego, oke, mama kasih kamu kesempatan, kita akan lihat ya, bisa nggak kamu belajar pakai Duolingo. Oke, akhirnya LB1, dia Mandarinnya lumayan, tapi masih tetap di bawah KKM. Gimana Jess, masih di bawah KKM loh, kamu nggak les Mandarin tak? Ma, aku loh bisa, aku yang lalu Duolingonya masih belum terlalu serius mah, nanti habis ini aku kejar, serius mah, aku habis ini serius katanya. Oh ya udah, bener loh ya, serius loh ya, ya bener. Akhirnya katanya serius, saya juga nggak ngerti, yes, pokoknya dia bilang dia serius belajar. LB2 Mandarinnya, loh kok masih belum bagus ya? Katanya kamu sudah serius. Sudah Ma, itu loh gurunya salah itu Ma. Gurunya salah. Bagus. Pak, itu sudah ada perbaikan, belum dimasukin, nilaiku enggak segitu. Ya sudah, ayo kita janjian ya, janjian. LB3 Mama tunggu,
Nanti kalau sampai LB3 Mandarinmu belum bagus, berarti kita setuju les ya kamu ya. Ya sudah, buktikan ya, buktikan. Katanya begitu, saya percaya dia. Terus akhirnya LB3 masih belum juga. Sudah ada peningkatan tapi belum. Tapi saya hargain dia. Sudah ada peningkatan, kamu bagus. Tapi gimana dengan janji kita? Terus saya suruh dia yang memutuskan sendiri. Ya udah mah, aku les wis, enggak apa-apa wis. Berarti memang Duolingo enggak berhasil. Lah ya Jess, Mandarin itu loh enggak segampang itu. Kamu ngomong Duolingo niru-niruin. Ada grammarnya, ada apanya kan enggak segampang. Ya itu saya sharing aja seperti itu. Saya akhirnya memperlakukan anak saya seperti teman. Saya ajak dia negosiasi, saya ajak dia janji-janji, saya ajak ini. Akhirnya yang terakhir keputusan adalah tetap di tangan dia. Jadi saya mau tanya, apakah cara saya ini salah atau benar? Oke, siap. Tepuk tangan untuk Bu Feng Feng. Iya. Ya, Mau Masih. langsung dijawab? langsung aja. Soalnya saya Oke. juga pelupa orangnya. Kalau misalnya, oke, akan kita kumpulkan 3 pertanyaan. Yang ingat cuma yang terakhir. Yang pertama apa? Oke, Saya siap. satu-satu Silakan. aja. Oke, Bu. Yang pertama yaitu saya tidak akan bisa menawarkan benar atau salah, itu melawan semua yang saya percayai, bahwa ada yang bagus, ada yang baik, ada yang tidak baik sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya bahas dari ilmu manajemen aja ya Bu ya. Dulu orang percaya bahwa salah satu bos yang baik itu punya gaya tertentu. Misalnya otoriter itu bagus, kemudian atau demokratis itu lebih bagus, atau transformatif itu bagus. Ternyata riset terbaru menunjukkan bahwa bos yang baik itu harus memiliki leadership yang sesuai dengan situasi. Contoh, kalau lagi urgent, kebakaran, kita harus bisa jadi pemimpin yang tegas. Oke, baris di sini, yang satu keluar di sana, yang satu ke sana, kita kumpul di lapangan. Gitu. Kita pada situasi kayak gitu nggak butuh pemimpin yang demokratis. Datang, mohon izin Bapak Ibu sekalian menginformasikan kita sedang kebakaran. Ada ide bagaimana untuk memadamkan gitu. Jadi sesuai dengan kondisi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ibu bahwa waktu kecil seperti ini Pak kondisinya. Jadi saya memimpin dia dengan cara otoritas. Oke, kalau it works oke. Dan lama-lama dikurangi otoritasnya menjadi lebih, misalnya lebih demokratis, menjadi lebih, kalau itu kolaboratif dan partisipatif gitu ya. Oke, it works. Ya udah, kalau it works fine. Itu satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul sekali, lihat situasinya, lihat kondisinya, lihat keadaan anaknya, tentukan cara pembimbingan yang menurut Bapak Ibu baik dan benar. Itu pun perlu dengan beberapa riset ya, karena kadang-kadang kita udah yakin ini benar ternyata gagal. Jadi kita juga harus terbuka sama masukan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua tentang asrama. Pastikan niat Bapak Ibu sekalian mengirim anak ke asrama itu udah benar. Kenapa? Karena waktu COVID kemarin saya sebagai dosen dan para guru mulai melihat tabiat buruk dari orang tua. Kenapa? Selalu tanya, kapan nih berangkat lagi? Kapan offline lagi? Ternyata bukan karena pendidikannya, karena mereka stres anaknya di rumah. Saya umumkan, kami bukan tempat penitipan anak ya. Kok bisa anaknya di rumah malah stres? Selama ini marahin guru, kenapa sih kalian tidak bisa mendidik anak saya dengan baik? Tuh kan, di rumah apa yang terjadi? Bertengkar kan tiap hari, stres kan Bapak Ibu? Tuh, anak kita semua itu memang menjengkelkan. Asal itu adalah anak orang, itu menjengkelkan ya. Saat dia di rumah kayaknya anak kita, ternyata dia anak orang juga, ya orang itu ya kita itu. Jadi pastikan bahwa niatnya baik untuk melatih tanggung jawab, untuk melatih bagaimana bersosialisasi dan selanjutnya. Itu niatnya, bukan untuk supaya hidup kita lebih enteng. Itu udah salah kaprah. Jadi asrama adalah untuk melatih tanggung jawab. Diluruskan dulu niatnya. Kemudian yang terakhir, itu tadi contoh bagaimana penjabaran dari materi yang saya bawakan. Mereka selalu ingin justifikasi, alasan, reasoning terhadap apa yang harus dia lakukan dan kita lakukan terhadap dia. Ngundang guru les. Dulu saya kalau dilesin sama orang tua saya langsung berangkat, nggak nanya kenapa sih saya dilesin, kenapa gitu. Enggak, berangkat ya udah. Tapi anak sekarang ya itu persis. Saya itu dilesin buat apa? Saya mau belajar pakai Duolingo. Saya sebagai ahli bahasa, saya akan menyampaikan bahwa Duolingo itu game. Saya itu sudah coba belajar bahasa Jerman, bahasa apa pakai Duolingo. Nyenengin memang. Setiap kali bener soal, ada suara ting, ting, dapat bintang, ting, seneng. Tapi perkembangannya lambat sekali. Hampir itu hanya untuk happy-happy saja. Kita merasa bisa tapi enggak. Makanya untuk membuktikan bahwa Duolingo itu tidak efektif, saya masih menyarankan sih daripada enggak belajar sama sekali, Duolingo lumayan. Tapi kalau untuk efektif, masih lebih efektif guru les gitu.
Tapi untuk membuktikannya masih butuh berapa semester sampai dia ya iya. Dan itu memang satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka harus ada buktinya. Setelah itu tapi cepat banget dia akan menyesuaikan. Dulu saya mengajar mahasiswa statistik gitu di angkatan-angkatan yang lalu di generasi Y gitu. Saya itu pertemuan pertama, kedua hanya dihabiskan untuk mengenalkan komputer dan bagiannya dan SPSS-nya. Sekarang anak-anak itu satu kali pertemuan, setengah pertemuan udah langsung paham menunya di mana. Anak-anak sekarang itu kalau masalah teknologi kelebihannya adalah nggak usah diajari, udah bisa. Cari informasi sendiri udah bisa. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi tadi kesimpulannya adalah sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terima kasih Ibu, tepuk tangan. Baik, luar biasa jawaban Oh iya. dari Pak Hendi. Saya juga ada kenang-kenangan jauh-jauh dari Semarang iya. saya bawakan buku ya. Ada mau difoto juga? Wah, oke. Ini isinya notebook untuk nyatet-nyatet keresahan Ibu, unek-unek tentang anak, tulis sini ya. Oke, silakan. Terima kasih sama-sama Ibu. Kalau nanti ada fotonya di tag Bu ya. Saya followersnya 200.000. Nanti kalau di tag saya fallback, Ibu bisa ngerti, saya di fallback centang biru gitu ya. Centang biru saya nggak beli loh. Harus ngomong gitu ya, biar kelihatan meyakinkan. Biar penjelasannya. Gitu. Ya, asli gitu ya. Oke, Baik. silakan. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Baik. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom gitu. Yang ibu-ibu di Zoom, bapak-bapak di Zoom, tolong pertanyaannya dikirim dalam bentuk PDF ya. Ya nanti Biar lebih jelas pertanyaannya begitu. Bertanda. Baik, silakan Bapak. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi menjelang siang. Pagi Bapak menjelang siang. Sangat berterima kasih sekali dengan penjelasan dari Instagram kita Pak Hendi. Jadi kayak dipanggilnya selebgram gitu. Ya, selebgram. Telegram. Singkat saja, sepertinya rilis banget begitu kalau penjelasan yang saya ikuti. Satu yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, apakah masih layak dan sepantasnya begitu ya untuk generasi Z kita mengajarkan santun dan adab begitu Pak? Nah, karena seperti halnya yang pernah dipodcastkan Bapak di Instagram soal di madrasah itu sepatu, jadi muridnya begitu masuk ruangan sepatunya dibalik sama muridnya, ketika gurunya masuk ruangan sepatunya dibalik, tapi ketika Pak Hendi menyampaikan tolong dibalik, malah sepatunya bukan arahnya yang Ini dibalik orangnya ini, tapi Pak. sepatunya yang Ini dibalik. Pak orangnya ini. Iya. Punya sopan santun Pak. Nah itu kan miskomunikasi jadinya. Nah kadang pengalaman saya justru kita mengajarkan santun, kita mengajarkan adab, loh kok reaksinya anak jadi seperti yang kisah sepatu itu tadi begitu. Itu masih real gak Pak kalau kita mengajarkan santun dan adab? Supaya ini arahnya ke etik begitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Apakah mau langsung dijawab Pak? Oh ya Atau jelas, sambung lagi? beliau aja tahu konten saya loh. Sampai apa? Followers setia seperti Iya luar biasa loh, saya jadi seneng banget. Kok ada juga yang kenal di sini ya. Yang lain gini, wih sopo tuh jadi ngomong mau ora jelas ya. Itu ada yang tahu Followers satu. setia. Alhamdulillah gitu kan. Bapak terima kasih sekali ya. Oke, nah Bapak Ibu saya yang Bapak sampaikan di sini saya sudah sampaikan ke anak-anak sekarang. Tadi saya sampaikan ke mereka, hey guys, ada loh di dunia ini alat sosial namanya kesantunan. Kenapa? Karena nanti kalian kuliah, kalian kerja akan menghadapi dunia nyata. Ngomong itu nggak boleh sembarang ngomong. Kaget mereka. Saya kasih contoh. Saya kepada dosen saya dulu akan mengatakan begini, Pak mohon izin, berkenan, Bapak saya akan menghadap. Kalau diperkenankan apakah boleh kami menghadap ke kantor, jam berapa dan di mana, perlu mengantri atau tidak. Mohon arahan dari Bapak, terima kasih. Panjang. Anak-anak bilang apa tadi? Ribet. Ribet Pak. Lah yang benar gimana? Yang benar posdim. Posisi di mana? Nah itu udah jelas Pak.
Kalau Bapak menanyakan, Pak, adab sama kesantunan perlu atau tidak? Perlu, Pak. Perlu. Malah saya sangat khawatir kalau misalnya nanti suatu saat kesantunan itu hilang, kita malah menjadi makhluk barbar. Karena apa? Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah kesantunannya, adabnya, civilized. Lah kalau manusia udah hanya menyampaikan apa, gini masalahnya Bapak. Kenapa sih mereka jadi kayak gitu? Karena mereka sudah terlatih dengan yang instan di internet. Misalnya pesan Gojek. Saat mengatakan sesuatu kepada Gojek aja kita nggak ngetik, milih. Ditunggu ya, itu kan milih. Oke, dipilih. Sesuai dengan aplikasi, dipilih. Mereka tidak terbiasa dengan menciptakan kata-kata yang panjang dari mereka sendiri. Jadi ini cara pikirnya udah beda. Wong nyari pacar aja pakainya Tinder sama Bumble kok. Tinggal di swipe. Nah ini kok bapak-bapak ibu ada yang ketawa di sini, ada yang pakai ya. Jangan sampai ketahuan pasangannya loh. Kan aneh, lagi swipe. Loh ibu, loh papa, loh ya. Oh ya, kita lagi riset kok ya gitu. Saya kan peneliti gitu, jadi riset. Artinya apa? Yang namanya kesantunan itu tidak bisa dihilangkan karena manusia itu memiliki hierarki, memiliki hubungan sosial, ada yang namanya PDR, Power, Distance, and Relationship atau Rank of Imposition. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya empan papan. Kita ngomong kepada siapa harus disesuaikan. Tadi saya aja minta maaf sama suster karena tadi saya bercanda. Suster saya ke sini jauh-jauh dari Semarang mau ketemu suster. Enggak, kamu ke sini mau ketemu orang tua sama anak-anak. Iya minta maaf. Ada adabnya. Kenapa? Ada perbedaan kesalihannya beda. Beliau saleh banget. Saya kadang-kadang ke karaoke untuk riset loh. Riset lagu apa yang lagi bagus gitu ya. Enggak ada enggak ada pemandunya. Saya sendiri ke situ ya. Saya pilih lagu-lagu rohani ya di situ. Enggak. Oke. Nah, artinya apa? Ada jarak, ada power distance. Kita harus tahu orang yang dekat sama kita siapa. Kalau sama orang yang dekat, boleh dong bilang, halo bro, gitu. Tapi kalau sama gurunya, nggak bisa kan, halo bro, gitu. Nggak boleh. Artinya ini harus tetap Pak. Secapek apapun, selelah apapun, saya mohon Pak, kesantunan tetap diajarkan supaya kita tidak buas seperti binatang. Yang membedakan kita dengan binatang itu kan kesantunannya. Tadi aja saya bilang, ayo kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua itu bungkuk. Loh Pak, tapi kan saya nggak encok. Loh ini nggak harus encok Anda. Kok susah sekali ya menyampaikan. Dan itu tuh kemudian menjadi kurangnya sebuah dinamika sosial yang lebih santun dan baik itu yang tadi Bapak sampaikan. Kalau bilang relevan, mungkin bagi mereka tidak relevan. Tapi bagi kita itu penting banget. Karena akan menyambung rasa hormat, rasa respect sampai ke generasi kedepannya. Karena kalau enggak mereka nanti jadi korban generasi berikutnya juga. Mari kita ajarkan kesantunan ke anak-anak kita, anak didik kita. Gitu Pak, terima kasih Pak. Ini luar biasa loh Bapak. Aduh followers loh Pak. Bapak sudah saya fallback belum? Belum Pak? Saya fallback ya Pak ya? Nanti posting ya Pak ya? Bukunya diposting Pak, saya di tag ya Pak. Bapak dari mana asalnya Pak? Dari Malang. Dari Malang Pak? Oh jauh sekali Pak ya, oke ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak siapa? Bapak Guntur, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Guntur. Ada HP-nya Pak? Nah ini. Oke. Pak, fotoin Pak. Oh iya, boleh. Iya. Enggak mau. Kenapa saya foto? Enggak bakalan tahu. Dia juga generasi Z. Saya udah cek. Boleh, Iya, saya fotokan Pak. Jadi ketika dikasihkan gini, dia nggak tahu kalau disuruh motoin Pak. Memang beda cara komunikasinya beda. Oh iya. Oh silakan Pak Di. Ini harus jelas. Pak, walaupun Anda MC sekarang, saya juga minta Anda untuk moto, ya kan? Dikasih HP malah nyuruh. Ya, lah gitu Pak. Ini generasi Z contohnya. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Betul sekali. Makanya betul. dia nggak ngerti dikasih gini, dikasih orang lagi. Karena dia bukan fotografer, dia MC gitu. Nggak boleh pakai jari ya, tanda jari. Saya kebetulan. Iya, saya kebetulan juga masih ASN. Iya. Terima kasih banyak Oh, ya. Pak Indi. Iya, terima kasih Pak Guntur ya. Tepuk tangan untuk Pak Guntur. Ngomong-ngomong soal jari, saya tuh komplain kepada pemerintah gitu, pakai konten gitu. Ya iseng-iseng gitu. Pak ASN itu kenapa kenetralannya ditunjukkan pakai jari? Kalau di antara anak muda kan harus metal, nggak berani sekarang. Bapak-bapak kan pengennya jempol, nggak bisa sekarang. Kemudian ada salam literasi, salam vokasi kan pakainya V, peace gitu kan, nggak berani. Mbok ya kayak gitu nggak usah. Yang penting kita sebagai BUMN atau ASN itu menggerakkan atau enggak. Iseng-iseng kayak gitu, viral, 3 juta penonton. Sekarang saya diawasi Bawaslu.
Salah. Langsung dari pihak intelnya Iya. langsung memantau itu. Pak, Langsung ada sepertinya. tag Bawaslu, tag KPU loh, ya udah. Tapi yang saya omongkan kan masuk akal lah ya. Kita kebanyakan aturan kadang-kadang nggak substantif. Tapi ya hati-hati aja. Jadi incer. Oke. Satu lagi dari Berikutnya mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom. yang ada di Zoom. Bapak Ibu yang di Zoom kita sampaikan di sini ada snack ya. Oke, ya, enak banget ini ya. Silakan. Akan saya pilih secara ini acak. saya akan kirimkan melalui email ya, Bu ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya, bedanya yang datang sama Baik, dari Bapak Andika. Bapak Saya Andika ya. bacakan, Pak. Pratama enggak, Pak? Bukan. Bukan, Pak. Bukan ya. Kebetulan. Siapa tahu ada yang Saya Andika, MM Abimanyu kelas 11E. Saya dari NTT. Yang saya tanyakan, apakah pilihan saya untuk mengikuti anak saya benar atau bagaimana? Secara saya mau dia kuliah ke kedokteran, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kemauan dia. Dia punya keinginan untuk sekolah IY itu apa ya Pak ya? IY. Oh IT mungkin. Meskipun berat, tetapi tetap saya akhirnya mengikuti dia. Maksudnya sekolah IT. Oh begitu. Oh iya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Endi. Oke. Pertanyaan dari Bapak Andika. Pak Andika, halo. Kalau Bapak juga mengikuti dari awal tadi, saya sudah menyampaikan kita harus menelaah ini hidup kita atau hidup dia. Kalau kita merasa bahwa itu hidup kita, dia bagian dari proyek kita, dia barang yang bisa kita bentuk, ya akhirnya dia harus kedokteran. Cuman pertanyaannya gini, Bapak Ibu yang anaknya pengen kedokteran itu sebenarnya pengennya apa sih? Apa sih yang diinginkan dari anak harus dokter itu apa? Apakah karena dia bisa menolong orang? Atau karena dia keren bisa mengangkat nama keluarga? Atau memang dari golongan yang memang harus bapaknya dokter, neneknya dokter, anaknya harus dokter? Atau memang karena keinginan anaknya sendiri? Itu semua jawabannya bisa bervariasi loh. Bisa aja memang dari keturunan dokter, anaknya memang pengen jadi dokter, ya bagus. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Saya kembali menegaskan, jangan menjadikan anak kita sequel atau episode lanjutan dari hidup kita. Karena nanti akhirnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Kalau dia berhasil, kita akan terpancing untuk selalu mengungkit-ungkit jasa kita. Apa Papa bilang? Kan udah dibilang kan dokter enak kan. Makanya kamu sukses sekarang tuh. Dengerin Papa terus kayak gitu. Terus kayak gitu. Kacang jangan lupa sama kulitnya. Kacang jangan lupa sama kulitnya. Ini lama-lama kacangnya nggak jadi dimakan. Kenapa? Nggak bisa dibuka dari kulitnya. Dia membawa nama baik keluarga, membawa nama bapaknya, nama ibunya. Nggak pernah jadi diri sendiri. Itu kalau sukses. Kalau nggak sukses. Di kedokteran sekarang berat. Semakin berat karena persaingannya banyak. Yang lulus nggak langsung dapat rumah sakit, bisa aja kerja di pedalaman, gajinya BPJS. Habis sekolahnya 2 miliar, gajinya 7.500 per jam. Bisa, karena pakai BPJS. Per kepala, 7.500 atau 10.000 kalau nggak salah. Kemudian dia lama-lama stres, nggak bisa dapat kerjaan, kemudian malah terbilang gagal. Bahkan DO sebelum lulus, terus orang tuanya bilang, kamu sih nggak serius loh. Kalau gagal nggak serius, kalau berhasil itu karena dia. Loh, orang tua nggak fair kalau kayak gitu. Tapi kita juga harus ingat, tidak semua yang diinginkan anak itu benar. Maka yang perlu kita lakukan adalah memberi masukan tapi tidak menentukan. Intinya apa? Duduk bareng tadi ya, Bu ya. Duduk bareng, ngobrol bareng, ini fakta-faktanya. Dokter zaman sekarang seperti ini, lulusannya seperti ini, terserap sekian. Kamu mau atau enggak? Jujur aja, nama keluarga akan terangkat. Keluarga kita belum ada yang dokter. Tolong, gitu ya. Bisa enggak? Terus anaknya punya argumen ini. Gabungkan. Tiba-tiba, oke, saya mau trading Pak. Lah, bisa kita agak ngotot? Jangan trading, karena hanya 6% dari trader yang bisa sukses sampai benar-benar menangan. Yang 93-94%-nya bangkrut. Jual tanah, ada yang cerai juga. Nah, kita harus punya pendapat juga. Jadi lagi-lagi terapkan diskusinya. Enggak semua yang diinginkan anak itu baik. Misalnya, kalau dari kedokteran diyakinkan menjadi IT, asal alasannya anaknya benar ya nggak apa-apa. Tapi ternyata alasan anaknya bukan itu. Dia selama ini main game, HP-nya sama komputernya kentang.
Ketika dia daftar IT, dia berharap supaya orang tuanya bisa membelikan ROG, Republic of Gamers. Harganya 36 juta, yang paling jelek 50-an kalau pakai Alienware. Mungkin dia pengen IT bukan karena pengen IT-nya, pengen dapat komputer baru. Itu salah, diluruskan. Tapi belum tentu kedokteran juga yang menjadi jawabannya. Artinya proses yang dulunya kita anggap, kamu harus ini, kamu udah nggak bisa. Harus ada diskusi mendalam, harus ada FGD, fokus group discussion dengan anak, harus ada in-depth interview. Jadi udah kayak peneliti Bapak Ibu sekalian di situ. Harus tahu anaknya pengen apa, masuk akal atau tidak. Harus dibicarakan bareng. Kalau dipaksa juga tidak bisa, kalau dilepaskan kebablasan. Ini memang masa-masa sulit. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh menyerah. Karena siapa yang memutuskan mereka ada di dunia ini? Yaitu Tuhan dan kita. Jadi jangan komplain ya. Terima kasih untuk Pak Andika yang ada di Baik, terima kasih NTT. untuk Pak Andika yang sudah menanyakan pertanyaan yang luar biasa. Ini bukunya Pak. Ya, silakan. Mungkin akan diberikan secara online dulu Pak ya. Secara online dulu ya. Nanti gambarnya. DM saja untuk Pak Oke, Andika terima ya. kasih. Ada fun Bisa fact, ada fun fact. diwakilkan. Ya. Diwakilkan. Abi. Boleh ke depan, Abi. Oke, diwakilkan oleh aku. Iya. Anaknya di sini. Putranya. Oh, nah ini Pak, kita tanyain aja. Ayo ke sini Abi. Nah, kita jadi tahu. Tolong teman-teman yang ngefoto ya. Iya. Kan biasa. Oke, Jadi sini. habis ya, ternyata anaknya sendiri sudah di sini. Oh iya. Boleh ke tengah, Abi. Iya. Abi, ini saya tanya dulu sebelum saya kasih ya. Jadi benar apakah bapakmu ingin kamu masuk kedokteran, Benar, tapi kamunya tidak mau? benar. Kenapa kamu pengen masuk IT? Apakah seperti yang saya tuduhkan tadi, kamu pengen beli Alienware? Sedikit. Sedikit. Tapi yang utamanya apa? Karena suka aja sama IT. Emang suka aja bisa bikin orang jadi lebih sukses? Bisa. Bisa. Nah, selain orang tua yang harus diluruskan, anak harus diluruskan. Gini ya, banyak orang suka menyanyi, tapi suaranya tidak bisa dinikmati. Dia tidak akan bisa sukses. Karena apa? Dia suka menyanyi, kami tidak suka mendengarkan Anda. Anda suka fotografi, setelah ditunjukkan fotonya kepada orang, hah, cuman gini doang. Nggak bisa. Jadi tidak hanya harus suka, tapi harus kerja keras. Coding itu nggak gampang. Coding itu harus mulai sampai malam sampai pagi. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Kamu tahu nggak nantinya suatu saat kamu harus berkompetisi dengan AI yang bisa ngetik sendiri, bisa bikin program sendiri? Tahu? Tahu. Siap untuk menghadapi semua itu? Udah mantap? Siap. Ya udah kalau gitu silakan IT nggak apa-apa. Kasih Bapak ya nanti ya. Pak nggak apa-apa Pak, kedokteran mahal Pak sekarang gitu. Alienware cuma 56 juta aja Pak. Ya, masih ya, silakan. Duduk. Tepuk tangan untuk adik kita. Luar biasa. Ada perwakilannya. Pak Andika. Anaknya kebetulan datang di sini. Bisa dilihat Pak Andika, komitmen anaknya Pak Andika. Dituruti Pak Andika. Iya, Pak Andika. Anak Bapak ini ternyata ya. Luar biasa ya Pak Hedi Luar ya. biasa. Oke. Sudah cukup? Saya rasa cukup pertanyaan untuk sesi pertanyaan pada hari ini. Berikutnya. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hendi. Bapak Ibu, untuk penutup, saya sadar bahwa apa yang saya sampaikan belum tentu bisa dilaksanakan semua. Saya sekali lagi tidak bisa memberikan mana yang benar, mana yang salah. Saya hanya bisa memberikan reasoning, opsi-opsi, dan keputusannya ada di Bapak Ibu sekalian. Kalaupun masih ada yang salah dan menyinggung, saya tidak bermaksud demikian, mohon dimaafkan. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih berbahagia. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Dipersilakan kasih, Pak Pak. Hendi untuk bisa kembali ke tempat. Kita ke tengah. Wah, Oke, senternya kita sekarang. supaya kita masuk kamera ya Bu. Iya, betul sekali. Bapak Ibu kok kayaknya masih semangat ya ini ya? Kok kayaknya masih semangat ya? Katanya tadi ada yang mau tanya loh, tapi belum sempet. Wah, gimana ya Pak Oh Hendi? iya. Mungkin nanti bisa langsung DM aja ke Instagram Pak Hendi. Karena pasti akan direspon. Oke. Itu sudah klarifikasi Bapak Ibu dari juru bicaranya Pak Hendi ini. Iya. Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke Instagramnya atau ke TikToknya. Oke, Iya, Bapak Ibu. dapat Tapi Bapak Ibu follow di sini, media sosialnya gitu iya ya. media Media sosial. sosialnya followersnya itu luar biasa. Oke, Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu ini tadi dari seminar yang kita adakan pagi hari ini? Kalau saya melihat Bapak Ibu ini wajahnya sudah mendapatkan pencerahan. Benar ya? Benar ya Bapak Ibu ya, pencerahan ya?
Ini kami soalnya bukan cenayang, jadi kami pengen tahu sih Oke. benar apa enggak ya. Nah, ini saya ingin mengetahui pencerahannya sampai di mana kira-kira. Pulang dari sini akan seperti apa ke putra-putri Bapak Ibu begitu ya. Nah, adakah yang mau memberikan kesan atau pesan begitu kepada kami? Testimoni begitu dari suster, Bapak Ibu, silakan. Atau ini Bapak? Wah, Silakan. ini Pak De luar biasa. Bapak boleh ke tengah? Iya, biar bisa masuk kamera. Iya. Ini akan ditonton sejuta umat di seluruh Indonesia. Boleh perkenalan dulu Bapak dengan Baik, namanya? terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tunus Alpir Saragih. Saya orang tua dari Gracella kelas 10H. Jadi saya sangat berkesan sekali dengan adanya seminar ini. Awalnya saya dari Pontianak itu mau jemput anak saya ya. Mau jemput anak saya karena katanya belum berani pulang begitu. Iya, belum berani pulang. Jadi sebenarnya ini anak saya ini sudah saya coba untuk bagaimana dia supaya bisa belajar mandiri. Bisa dia misalnya katakan kalau mau berangkat pun dari asrama sampai ke bandara, sampai ke Pontianak, sampai ke kampung, dia sudah berani sendiri. Tapi ternyata si anak ini belum berani. Anak saya ini belum berani. Jadi saya pikir, loh ini di mana salah saya begitu ya? Atau mungkin dia yang belum berani, atau saya yang terlalu memaksakan begitu. Nah maka dengan adanya tadi seminar tadi saya paham, oh kira-kira ini ketemunya di mana, nyambungnya kira-kira di mana. Oh berarti ini sepertinya saya harus lebih banyak lagi mengajari dia dan dia juga harus lebih banyak belajar sehingga ini bisa ketemu antara generasi yang tua ini ya dengan generasi Z ini ya. Jadi sepertinya selama ini belum nyambung. Orang tua terlalu memaksakan, mungkin ingat seperti dulu ya waktu SMP, SD, SMP aja udah disuruh sendiri, gak ada antar-antar. Ini udah diantar sekali kok masih mau dijemput lagi begitu ya. Jadi mungkin itu ya pengalaman kesan saya bahwa memang ya ini seminar sangat menarik sekali. Cuman mungkin kalau bisa waktu tanya jawab atau mungkin apa namanya ya. Karena diantara kita yang hadir di sini saya yakin benar banyak yang mau disampaikan, hanya mungkin karena masalah waktunya yang singkat ya. Tapi kesan saya ini sangat bagus sekali. Jadi pulangnya juga ada bawa oleh-oleh. Iya, pulang ke Kalimantan ada bawa oleh-oleh. Sedikit pencerahan dari Bapak Hendy. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berikutnya kami ingin mendengar setelah dari Bapak, kami ingin mendengar dari ibu-ibu. Oke. Nah kalau ini tadi Bapak Guntur, wali kelas 10, wali murid kelas 10 maaf. Kemudian Bapak Saragih, wali murid dari kelas 10H juga sama. Nah sekarang dari kelas 11 nih Bapak Ibu. Oke, baik. Oke. Kami undang untuk ke depan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada orang tua untuk mengikuti parenting. Menurut saya ini acara ini bagus sekali. Sebetulnya anak saya orang tua dari Felicia Jessica Austin 11G. Anak saya sebetulnya bilang, "Mah, nggak usah, parenting itu nggak ada isinya." Pertama dia bilang gitu, saya bilang, "Enggak, mama mau datang." Saya bilang gitu. Soalnya saya lihat memang anak sekarang itu lebih individual ya. Jadi karakternya itu beda. Tapi saya itu sangat, kalau setahu saya di sini tuh bagus sekali parentingnya. Jadi saya enggak pernah sampai enggak ikut. Nah terutama yang tadi dari Pak Hendy ini menurut saya bagus ya. Jadi sebetulnya kita ini tarik ulur ya dengan anak itu. Jadi enggak semua keinginan anak itu kita harus turuti. Kita lihat kalau itu suatu kebaikan enggak apa-apa kita ngikutin. Tapi kalau itu enggak bagus dan itu enggak maksudnya tidak ada attitude-nya atau itu tidak bermoral, kita nggak boleh ngikut. Jadi kita sebagai orang tua juga harus tegas. Kalau saya lihat dari situ, makanya tadi ada adab, ada kita harus punya istilahnya punya aturan ya seperti itu. Nah jadi saya di sini sangat terbuka sekali bahwa
Saya kebetulan punya 2 anak yang sangat beda karakter. Nah, dari sini saya belajar, oh ya, jadi kita sebagai orang tua ini juga harus fleksibel juga. Jadi nggak boleh kita ini otoritas juga sebetulnya itu. Nah, itu terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangannya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya seminar yang diadakan pada pagi hari ini sangat bermanfaat saya kira bagi Bapak Ibu dan saya terutama sebagai orang tua juga, sebagai wali kelas juga yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Begitu ya Bu Dea dan Pak Wiang ya. Iya, kami juga berterima kasih banyak kepada suster, Bapak Ibu yang berkenan hadir dan mengikuti seminar. Yang pasti harus bersinergi gitu ya. Anak di sekolah bersama kami para guru, di rumah juga bersama suster, Bapak Ibu, orang tua masing-masing. Dan ini semua kita lakukan juga demi kebaikannya anak. Kami berharap semoga seminar ini menjadi bekal yang baik untuk anak-anak kita ke depannya. Ya, berikutnya Bu Dea, kita akan memasuki acara. Iya, karena tadi sudah pemaparan materi, lalu sudah tanya jawab. Kami minta maaf sekali kalau misalnya mungkin dari Bapak Ibu, suster, ada yang mau bertanya tapi karena keterbatasan waktu, kita pending dulu. Tetapi untuk tanya jawab masih bisa dibuka via sosmed begitu ya, kepada Pak Hendi langsung. Nah, kami senang sekali atas testimoninya dari suster Bapak Ibu. Tentunya ada suatu hal yang ini bisa menjadi masukan untuk kami ke depannya. Harapannya apa yang sudah baik dapat juga kami kembangkan lebih baik lagi, dan mungkin ada yang kurang bisa kami perbaiki untuk kesempatan berikutnya. Maka kami mohon suster Bapak Ibu dapat melakukan pengisian angket evaluasi. Bisa 2 cara. Yang pertama, suster Bapak Ibu dapat melihat pada undangan, atau yang cara kedua lebih praktis. Di depan nanti akan ada QR code, nanti dari tempat masing-masing di-scan, dan ini nanti bisa diisi angket Google Form-nya. Nah, saya biasanya di kelas menawarkan anak-anak mau dijadikan PR atau kerja sekarang. Biasanya suka kerja sekarang. Bagaimana, suster Bapak Ibu? Kami tunggu, silakan untuk diisi angket evaluasi, bisa dengan scan QR di depan atau membuka undangan, di dalamnya ada link angket evaluasi. Oke, mungkin Bapak Ibu sama seperti dengan anak-anak juga, kami akan memberikan waktu gitu ya. Oke Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengisi angket yang bisa Bapak Ibu scan melalui barcode ataupun melalui undangan. Via tautan itu, Bapak Ibu bisa melakukan pengisian angket mulai dari sekarang. Nah, ini tayangan. Di layar sudah ada barcode untuk bisa di-scan langsung. Was bitten and turned shy. I give my distance, they used to catch my eye. Baik, suster Bapak Ibu sambil mengisi, boleh dilanjutkan. Karena tadi ketika pembuka sudah dibuka sambutan oleh kepala sekolah, pastilah ada sepatah 2 patah kata penutup dari Pak Har, yang juga akan membuka rangkaian libur kita ya Pak ya. Inilah yang akan dinanti oleh para guru dan siswa. Nah, sebagai ucapan bentuk terima kasih kami kepada para orang tua dan juga membuka serangkaian libur kita, maka saya undang kepada Bapak Petrus Hajantos selaku Kepala SMA Kolese Santo Yusuf untuk memberikan sepatah 2 patah kata penutup.
Pak, sebelumnya saya mohon izin tanya, dari Kalimantan Barat di sebelah mana Pak kotanya? Oh, Sanggo, ya, SMP Negeri 1 berarti. Oh, di Kecamatan Sintang bukan? Oh, Sanggo, kabupatennya Sanggo ya, bukan kota Sanggonya ya. Sebenarnya yang dari Sanggo itu banyak Pak, jadi nanti bisa pulang bareng-bareng. Nanti untuk pelajaran, ketika 4 Januari ke sini, diajak aja janjian sama teman-teman yang dari SMP Negeri 1 Sanggo itu cukup banyak di sini. Jadi tidak usah diantar Pak. Jadi supaya anaknya bisa mandiri lagi. Ya, Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini salah satu yang disampaikan oleh Bapak, bahwa putranya masih pengen dijemput, tetapi seiring dengan waktu yakinlah bahwa mereka nanti akan bisa mandiri dengan bertemunya banyak teman dan ya, relasi kita yang sangat baik antara anak dan orang tua, kita nanti bisa saling menitipkan satu dengan yang lain. Jadi yang akrab bukan hanya anaknya tetapi juga orang tuanya. Dan kalau perlu Bapak Ibu cari besan nanti supaya nanti bisa istilahnya cucu-cucunya nanti dimasukkan ke kelas 1 Yusuf lagi Bapak Ibu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu terhadap undangan kami, dan semoga kita bisa berkolaborasi selalu untuk mendampingi anak-anak kita tetap sukses di masa-masa yang akan datang. Dan jargon kita memang kita ingin selalu mendidik anak kelas 1 Yusuf menjadi insan yang saleh dan terpelajar. Itu perjuangan kita bersama. Dan mengingatkan kembali bahwa anak-anak akan libur, kami mohon Bapak Ibu mau menemani bermain mereka, terus kemudian mereka akan masuk sekolah kembali tanggal 4 Januari. Akan diawali oleh misa awal tahun pelajaran di tempat ini Bapak Ibu. Demikian Pak Hendi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang juga mohon dimaafkan, tidak usah disimpan dalam hati, tidak usah dibawa ke Semarang. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, relasi kita juga tetap berlangsung dengan baik antar orang tua. Tetap bersemangat untuk kita semuanya dan selamat menyiapkan Natal, selamat menikmati tahun baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Petrus Sarjanto. Kami tahan dulu Bapak Petrus Sarjanto untuk tetap di sini karena akan ada sesi selanjutnya yaitu pemberian tali asih, dan kami mengundang Bapak Hendi Pratama untuk maju. Nah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hendi, Pak Petrus Sarjanto. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, Pak Hendi itu tolong dibagi dengan saya juga bisa. Tidak. Oke, nanti ya Pak. Bahaya ini Pak Ade ya. Mungkin nanti bisa di belakang sana Pak Ade. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, inilah akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang Bapak Ibu luangkan di acara seminar kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup rangkaian acara siang ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rita. Kami persilakan. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu sekalian. Saya mengundang Suster, Ibu, Bapak untuk kita berdiri. Kita akan mengakhiri kegiatan di tempat ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami sebagai orang tua, Kau mampukan untuk mendampingi putra-putri kami bersekolah hingga hari ini di akhir semester ganjil. Engkau tahu bahwa kami semua akan mempersiapkan hati dan diri untuk merayakan Natal. Sekolah memberikan hari libur
untuk putra-putri kami berkumpul kembali dengan keluarga. Untuk itu ya Bapa, sertailah perjalanan putra-putri kami menuju ke kota asal mereka masing-masing dengan selamat dan bahagia berkumpul dengan kami orang tua, berkumpul dengan sanak saudara. Tuhan, kiranya apa yang kami terima hari ini di tempat ini, pengayaan ataupun ilmu untuk kami mendampingi putra-putri kami dapat berguna dan dapat kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari, untuk mengembangkan talenta dan memahami putra-putri kami demi masa depan mereka. Bapa, sertailah kami dalam perjalanan pulang ini, sertailah juga sekolah dalam mendampingi putra-putri kami, dan kiranya berkat-Mu turun untuk semua orang yang mengasihi kami, yang peduli dengan kami, juga teristimewa untuk putra-putri kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali dan tibalah kita di ujung acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila kami ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami pamit undur diri, saya Ade, Saya Dea. Saya Wiang. dan kami mengucapkan selamat libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih semua dan tetap bersemangat.